Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas nikmat dan karunia-Nya kita kali ini di hari Kamis 21 Sya'ban 1443 Hijrah atau bertepatan dengan 24 Maret 2022. Salawat serta salam juga mari kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita semua istiqomah di atas sunnahnya dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin. Selamat datang Mahasantri Mira Institute, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum masuk ke sesi utama bersama guru kita Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA, kami menghimbau pada teman-teman yang sudah tergabung pada sesi Zoom di subuh kali ini untuk bisa menyesuaikan format namanya sesuai dengan format yang sudah ditentukan yang tertera pada layar teman-teman sekalian. Mari kita saling mengingatkan untuk senantiasa menjaga adab-adab kita dalam bermajelis, ikhlaskan hati kita, luruskan niat kita hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Fokus dalam menyimak kajian yang akan disampaikan, siapkan buku juga alat tulisnya, catat setiap materi yang akan disampaikan. Gunakan pakaian terbaik, yang sopan, yang sesuai dengan syariat. Duduk yang baik, tidak sambil rebahan, tidak sambil makan, ataupun melakukan aktivitas apapun, agar teman-teman bisa fokus menyimak kajian yang akan disampaikan. Semoga dengan ikhtiar kita, menjaga adab-adab kita di hadapan ilmu, Allah turunkan keberkahan, dan Allah mudahkan kita untuk bisa memahami, juga mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Insya Allah sesaat lagi, kajian akan segera kita mulai. Untuk itu mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, tepikan hal-hal yang bisa mengganggu fokus kita selama kajian berlangsung. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala mengawali jumpa kita di pertemuan ba'da subuh waktu Indonesia bagian barat kali ini. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menjalani aktivitas. Semoga seluruh aktivitas kita, baik yang telah, sedang ataupun akan dilakukan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam semua nilai kebaikan, dirahmati dan diberkahinya. Kita juga bermohon kepada Allah semoga seluruh hamba-hamba Allah yang berkehidupan sampai dengan detik ini namun belum beriman diberi kemampuan
untuk beriman, kekuatan untuk bersyahadat sebelum wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia dan berada dimanapun. Kemudian kita juga bermohon kepada Allah, semoga seluruh hamba Allah yang berkehidupan sampai detik ini namun masih lekat dengan maksiat diberi kemampuan untuk bertobat dan kembali meniti jalan yang benar. Baik, kita akan mencoba melanjutkan kajian kita di pertemuan kali ini dengan melengkapi pembahasan di pertemuan lalu, masih seputar pintu-pintu neraka, dan ini menjadi dari subtopik ya, bagian dari pembahasan di hadis yang pertama di topik yang ke-13 Kitabus Shiyam di Sahih Muslim. Sesungguhnya juga terkait erat dengan kemuliaan Ramadan. Saat Ramadan tiba, idza jaa Ramadhanu au idza kana Ramadhanu au idza dakhala Ramadan. Jika telah tiba Ramadan, datang Ramadan, dan kita berada dalam suasana Ramadan, maka futtihat abwabul jannati au abwabur rahmati, dibukakan pintu-pintu surga, pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala, memberikan kesan seperti yang pernah saya uraikan bahwa rahmat Allah terbuka luas di bulan Ramadan itu yang mengantarkan kita pada anugerah tertingginya, yaitu raihan surga yang sangat didambakan itu. Sedangkan rahmat itu ada ikhtiarnya berupa pintu-pintu amal. Karena itu dalam Al-Quran, pintu-pintu surga itu digambarkan dengan amal-amal soleh. Jika ingin memasuki ragam surga yang Nabi sebutkan 8 pintu itu, maka keluarkanlah jenis-jenis amal soleh pokok, setidaknya 8 amalan pokok yang terkait erat dengan pintu surga yang dimaksudkan. Pun demikian, wa ghuldiqat abwabu an-nari au wa ghuldiqat abwabu jahannam. Maka pada saat itu ditutup pula pintu-pintu neraka, pintu-pintu Jahannam. Sedangkan pintu-pintu neraka, pintu Jahannam itu digambarkan dalam perbuatan-perbuatan maksiat. Ada taat, ada maksiat, ada amal saleh, ada amal salah. Maka tugas kita saat ini mengeluarkan apa saja gambaran dari perbuatan-perbuatan salah itu yang berpotensi menghadirkan ancaman pintu neraka, ancaman pintu Jahannam, yang di Quran surah ke-15 Al-Hijr di ayat ke-44 diisyaratkan bahwa ada 7 pintu terkait. 7 ini yang mesti kita hindari jauh-jauh, mesti kita tanggalkan, dan sedapat mungkin kita berusaha menata diri agar tidak terjebak, baik itu mendekati apalagi na'udzubillah mengerjakannya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, dari 7 ini 4 telah kita uraikan setidaknya. Ada neraka sakar, ada khutamah, ada neraka sa'ir, dan di kesempatan yang lalu ada neraka lava. Yang sekarang kita coba akan hadirkan neraka yang kelima atau pintu neraka yang kelima, yaitu neraka jahim. Apa itu neraka jahim? Bagaimana sifatnya? Seperti apa keadaannya? Perbuatan apa yang harus dihindari yang berpotensi menghadirkan ancaman neraka jahim? Dan itu nanti lawannya bisa dioptimalkan saat puasa. Jadi selalu berpikirnya itu lawan ya. Berpikirnya lawan, karena setiap berkehidupan ini, baik kita yang menjalaninya ataupun juga benda-benda lain yang Allah ciptakan untuk mensupport tugas kita sebagai khalifah di bumi supaya lancar dan baik ya, itu seluruhnya dicipta makhluk itu berpasangan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga menegaskan isyarat tauhid bahwa hanya Allah yang tidak punya pasangan, yang tunggal, yang esa, yang ahad. Ini ditegaskan di Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat di ayat ke-49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan segala hal kami ciptakan, kata Allah, dengan keagunganku itu berpasangan, supaya kalian sadar hanya aku yang tidak punya pasangan. Nah, ini sifat utama ya dari ketuhanan, harus berbeda mutlak dengan makhluk. Jadi ini kesan yang ditampilkan langsung dalam Al-Quran untuk menegaskan dan mengajak kita merenung, berpikir bahwa yang dituhankan itu ya Allah Khalik itu mesti beda total, totally different itu kan dengan makhluk. Jadi kalau ada persamaan maka berpotensi nanti makhluk jadi Tuhan, dan ini mustahil, nggak bisa diterima bahkan oleh nalar atau akal kita yang sehat, pikiran rasional kita. Jadi kalau dipertuhankan itu harus maha ya, harus segalanya gitu, nggak boleh dipersamai atau ada bahkan identik dengan sifat-sifat makhluk, sama sekali tidak boleh. Di antara hal yang beda itu Allah tegaskan, jadi kalau makhluk berpasangan, Tuhan tidak boleh berpasangan. Nah, berpasangan ini menarik. Ada yang terkait dengan nanti makhluk bernyawa seperti kita manusia, ada laki-laki, ada perempuan. Ya, hewan juga nanti ada jantan, ada betina. Tumbuhan nanti ada yang terkait dengan benang sari, ada yang terkait dengan putik, kan?
Nah, macam-macam. Jadi kalaupun kita lihat ke sifat, ya ada baik, ada buruk, ada jujur, ada dusta, ya ke keadaan alam, ada siang, ada malam, dan seterusnya. Nah, ini konsepsi ini apa hubungan dengan pembahasan kita? Kalau kita tarik ke dalam konsepsi muamalah, ya. Jadi ada tauhid, ada ibadah, ada muamalah, ada akhlak, ya. Itu tidak akan lepas dari konsepsi ini. Kita dalam berinteraksi dan dalam bermuamalah dalam konteks kehidupan kita, kan, dengan manusia misalnya, ya, maka tidak akan lepas dari konsepsi keberpasangan ini. Nah, berpasangan yang dimaksudkan masuk kepada hukum, kepada sifat, ada baik, ada buruk. Kalau ada sifat-sifat buruk, konsepsinya kan sederhana, hindari, cari yang baiknya. Maka konsep berlawanan ini bisa kita terapkan. Jadi kalau ada hal yang harus dihindari, itu maksiat yang salah, itu saat yang bersamaan juga memberikan kepada kita kesan untuk mencari lawannya yang baik. Hindari yang ini, ya, kemudian kejar lawannya yang baik. Ini ada dusta, jauhi dusta, tingkatkan jujurnya. Maka dusta itu diciptakan untuk menjadi katalis, mempercepat jujur itu naik. Konsepsinya kan begitu. Ya, seperti kotoran itu dibuat untuk mempercepat datangnya bersih. Begitu melihat yang kotor kan langsung dibersihkan. Nah, itu gambarannya begitu. Nah, menyucikan, membersihkan sesuatu itu namanya zakah, tazkiyah. Makanya di konsepsi antara takwa dengan fujur itu qad aflaha man zakkaha. Ya kan? Di Quran surah ke-91 itu, yang ayat ke-9 itu. Ya, kalau dari ayat ke-7-nya wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, takwa dengan fujur berlawanan, qad aflaha man zakkaha. Ya kan? Sungguh bahagia orang yang mampu menyucikannya. Menyuci itu kan membersihkan yang kotor supaya muncul bersihnya. Ya, dan kotor itu diciptakan supaya mendatangkan bersih sebagai katalis. Makanya semakin kotor kan semakin cepat pengen dibersihkan. Ya kan? Nah, semakin lihat sifat-sifat yang kotor, maksiat itu kan kotor, mengotori jiwa kita. Ya, seperti kotoran fisikal mengotori tubuh kita. Maka cepat bersihkan itu dengan mencari yang taatnya. Nah, pintu neraka ini ada perbuatannya. Begitu diketahui perbuatannya, maka konsepsi dasarnya cepat cari lawan yang taat, yang mengantarkan ke surga. Tinggalkan ini, maka cari yang baiknya. Nah, Ramadan itu momentumnya. Berlatih menjauhkan dari yang jelek, saat yang bersamaan tingkatkan yang takwanya. Ya, karena itu kalau kita tarik dulu ya, sebentar sebelum masuk, tarik dulu ke yang kemarin itu. Misal, ada pintu-pintu neraka itu yang ancamannya dihadirkan pada orang yang tamak dengan harta, ya, terlalu berlebihan sampai lupa dengan Allah, ninggalin sholat, bahkan ada yang musyrik dan sebagainya. Disiapkan tuh neraka tuh, ya, bahkan ada yang hidupnya selalu dengan kejar lagi, ya, sehingga disiapkan hutamah, neraka khusus, ya kan? Nah, itu artinya apa? Ini harus jauhi perbuatan ini, jangan sampai pekerjaan dunia menjadikan kita lupa dengan akhirat, lupa dengan tanggung jawab, ya kan? Nah, setelah itu konsepnya dirubah, digeser. Gimana sih tetap kaya tapi berkah? Tetap kaya tapi termanage dengan baik. Maka di Ramadan dilatih. Maka disitulah kemudian ada dorongan misalnya untuk infak, untuk zakat. Dipetakan, dipelajarin dulu sebelum dilakukan. Supaya ketika mengamalkan itu, ketika diamalkan itu tahu dengan ilmunya, itu beda dengan beramal biasa. Karena itu peluang pahalanya pun tinggi. Ya, bukan sekedar pahala yang didapatkan, tapi kesan, feedback yang kita terima dari pancaran amalan itu memberikan satu dorongan yang kuat kepada hati untuk meneruskan kemudian, dan sensasinya akan berbeda. Ya, nah ini pentingnya kemudian kita mengaji sebelum kita mengamalkan sesuatu. Nah, sekarang jahim itu apa? Ya, ini saya sampai tadi sebelum subuh saya sempat bikin catatan kecil ya. Saya yang kemarin belum sempat saya ketikkan juga ini. Ini sudah saya keluarkan ya. Tadi saya coba tulis-tulis untuk mengeluarkan dari Al-Quran, kemudian diturunkan, dan Masya Allah selalu saja ada kekaguman, karena di Islam itu menariknya semua persoalan berkehidupan itu jelas terukur gitu, dan ada semua. Jadi kita tuh kalau mau berinteraksi positif dan komprehensif menyeluruh dengan Al-Quran, apalagi sampai ke hadis-hadis Nabi SAW, dan kita ngaji sirah, makanya saya sarankan tuh yang nggak penting-penting sekarang itu nggak perlu dibaca gitu, yang nggak penting ya. Saya bacaan-bacaan nggak penting apa, dan ya media sosial dan sebagainya tuh coba investasikan waktu terbesarnya itu untuk yang sudah pasti saja. Al-Quran kan pasti gitu kan, dan terkait dengan kebutuhan hidup. Makanya manusia ini unik gitu kan. Di antara keunikannya itu jadi ngaji Qurannya jarang ya, tapi kalau ada masalah nuntutnya luar biasa. Ya Allah begini, padahal di Quran itu udah dikasih tahu. Dalam hidup tuh mungkin akan ada begini. Ini setan tuh begini, godaannya begini. Kalau kamu salah jalan, begini jalannya. Di rumah tangga akan ada masalah ini. Di pekerjaan akan begini. Kalau kamu ketemu yang begini, ini cara mengatasinya. Kalau pengen penjelasannya, lihat di hadis. Kalau ingin pembuktiannya, lihat di sirah.
Makanya kalau investasi hidup kita itu digunakan waktunya, ya kan, lebih banyak mengkaji yang pasti, itu dampaknya ke hidup itu juga lebih tertata. Karena itu umat dulu itu bisa mentransformasikan hidupnya, beralih dari jahiliyah jadi khairu ummah dan bahagia semua gitu. Nah, ada kesan sekarang ini yang terbangun cuman kisah sehingga euforia dengan kisah di masa lalu, lupa dengan hidup yang dijalani kini. Karena itu menurut saya cepat bangun dari tidur. Ya, sehingga mimpinya nggak kelamaan karena kita ini hidup di dunia nyata, bukan dunia mimpi. Bangun dari tidur supaya mimpinya tidak terlampau lama karena kita hidup di dunia nyata, bukan di dunia mimpi. Itu quote hari ini, silakan dituliskan. Ayo, ini saya munculkan, ini cukup menarik juga ya. Pertama kita, teman-teman tuliskan dulu, masih dalam pembahasan 7 pintu neraka. Kemudian sekarang kita masuk bagian kelima ya. Ya. Neraka Jahim. Neraka Jahim. Hati-hati ya. Ini juga bisa memberikan kesan kepada jiwa gitu ya. Kalau ada orang dengar neraka, baca ayat Quran, menemukan tentang neraka, nar, jahanam, dan turunannya itu, yang normal kalau imannya ada itu ada getaran kepada jiwa yang menghadirkan rasa takut dan instruksi kepada bagian tubuh untuk menghindari segala yang mengantarkan kepada ini. Karena itu sudah fitrah dalam jiwa. Minimal ada rasa takut gitu. Ya, nah yang berbahaya itu ketika misalnya disebutkan ini hanya nggak ada gejolak gitu. Netral, atau yang lebih bahaya daripada itu muncul olok-olok misalnya. Nah ini yang lebih parah lagi. Ini yang harus betul-betul hati-hati. Ya, dan ini nanti ada turunan-turunannya juga. Ya. Ya, ini bukan bahan candaan ya. Hati-hati betul-betul. Jadi betul-betul harus dibaca dengan iman gitu. Neraka Jahim. Sekarang kita turunkan dulu pengertiannya, definisinya. Ya. Jahim itu apa sih gitu ya. Nanti terkait dengan sifat ya, lalu perbuatan. Nanti ada 3 bagian yang disampaikan dalam Al-Quran ini, dan itu sangat menarik, dan saya sudah keluarkan di catatan kecil ini ya. Nanti korelasi yang mengantarkan ke sini, kemudian nanti sifatnya sampai ke perbuatannya seperti apa ya. Kita berikan dulu pengertiannya. Jahim ya, itu dari katanya jim, kata dasarnya dia, ha, kemudian mim. Ya. Ini dalam bahasa Arab ini asal kata ini dari jim, ha, dan mim. Kemudian nanti berbentuk kepada bentuk isim maf'ul, wazannya fa'il, tapi bernuansa superlatif ya, sighah mubalaghah ya, seperti nanti kita temukan rahim padanannya, azim, aziz ya, formulasinya nanti fa'il. Ini formulasi. Nanti kalau ngaji ilmu sharaf ya, kita menemukan formulasi disebut dengan tasrif atau derivasi dalam bahasa Indonesianya gitu kan. Nah, ini. Nah, formula fa'il ini salah satu bentuk superlatif. Ya. Superlatif ini kalau di bahasa Arabnya sighah mubalaghah, bentuk yang menunjukkan kepada superlatif yang sangat, yang melebihi ya dari yang standar. Nah, karena itu ketika dibentuk yang seperti ini, akar katanya ini, nah, maka di dalam bahasa Arab kalau kita melihat kepada kamus-kamus dan seterusnya, jahama ini itu menunjuk kepada karakteristik api ya, yang membakar dengan kuat gitu. An-nar muta'ajjijah ya, an-narul muta'ajjijah al-qawiyyah asy-syadidah, ya, api yang membakar kuat, dahsyat ya, berkobar, besar, karena bermakna azimah juga. Nah, gitu ya. Kalau kita gunakan dengan infinitifnya, verb kata kerjanya dari jahama, berarti itu pergerakannya
Ya, kan kata kerja itu kan bekerja, artinya yang aktif terus, ya, terus mencakup, terus nelan, ngambil, membakar terus tanpa menyisakan sedikit pun. Tapi sisa cara, ya, cara sifat pembakarannya itu, jadi caranya membakar dengan kuat, ya, dengan dahsyat gitu, ya, dengan dahsyat. Nah, ini gambaran sifatnya, ini sesuatu yang membakar dengan kuat, dengan dahsyat. Ini baru secara bahasa, ya, kita belum turunkan di Al-Qur'annya seperti apa. Nah, ini kalau orang Arab disebutkan sudah dari kata jahama atau menjadi jahim, tempatnya disebut dengan jahim, superlatif, itu mereka sudah paham. Jadi di orang-orang Arab itu kan mereka paling mengerti tentang bahasa mereka. Jadi kalau sudah disebutkan istilah jahim, sudah itu api yang sangat menyala. Kalau udah dicelupkan ke situ atau masuk ke dalamnya, apapun itu yang dimasukkan, udah sifatnya terbakar habis. Dan terus, ya, karena ada nuansa pekerjaan di sini, si apinya diperintahkan, ya, Allah memerintahkan, kan, atau cara kerja apinya itu terus, ya, berkobar, mengambil, ya, kemudian melingkupi, akan dibakar itu dengan dahsyat, dengan kuat. Jadi nggak ada titik lemahnya sama sekali. Sempurna pembakarannya dan kuat sifatnya. Sempurna pembakarannya dan kuat sifatnya, ya. Jadi kalau sair itu menunjukkan ke pemerataan, rata, neraka sair kan rata sampai kerasa rasanya, ya. Kalau mau lebih ilmiah sih bisa, cuman waktunya terlalu panjang gitu, ya. Jadi kita bisa keluarkan tentang anatomi manusia sampai ke riset bagian dalamnya itu, sampai nanti kita bisa temukan antara misalnya otak untuk berpikir yang sifat-sifat rasional, nanti bagian dari sisi emosional. Jadi ada akal, ada fuad, itu nanti beda. Ya, makanya orang-orang sekarang ini baru ditemukan sekarang, kekinian yang riset-riset antara IQ misalnya, kecerdasan intelektual itu, dengan EQ, kecerdasan emosional itu, emotional quotient, kan ada itu, otak itu kan cara berpikirnya kan nanti kalau riset sekarang dibagi dua, itu kan, yang rasional, kemudian yang emosional, dan kadang keduanya berkumpul menjadi satu. Itu kalau saya terangkan lebih jauh terlalu panjang, tapi sampai sekarang kan ada buku-buku juga, ada karya-karya dan sebagainya, ya. Dan itu di Al-Quran sudah hatam, ya, sudah hatam. Nah, neraka sair itu membakar sampai ke rasa emosinya, ya, jiwa emosinya yang mengendalikan bagian tubuh. Dan kadang-kadang manusia itu nggak sadar bahwa sebagian besar perilakunya digerakkan oleh akal emosinya, kecerdasan emosinya itu yang menggerakkan. Nah, itu nanti yang berwujud di fuad. Tapi antara rasional dengan emosional, instruksinya kembali ke kolbu. Dan yang punya keterangan itu secara lengkap itu kita di Al-Quran. Jadi kalau mau diriset di ilmu nafas, nanti Anda yang di bidang psikologi, ya, para psikolog yang ikut kelas ini, nanti ketika offline selesai, itu ada kelas khusus nanti. Coba ikut sama-sama, nanti saya menyampaikan dari sisi Al-Qur'annya dan hadisnya. Teman-teman coba lihat bagaimana korelasinya dengan dunia psikologi. Jangan Anda dulu yang menyampaikan, biar saya dulu, supaya tidak ada kesan cocok logi gitu, ya. Biar saya sampaikan dulu, nanti silahkan dicek seperti apa di dunia kekinian, ya. Nah, sekarang saya mau ke sini. Itu yang sair itu membakar sampai kerasa ke bagian dalam, itu pemerataannya. Kalau yang ini menunjukkan kedahsyatan gejolaknya gitu, besar apinya menyalak gini. Jadi baru lihat aja udah luar biasa. Kalau mau lihat, kan yang masuk ke situ kan kita sudah berlindung duluan. Makanya kita mendengar aja, ya, Anda digambarkan gini, ada api yang sangat besar menyambar, kuat, dahsyat, ya, dan selalu menyambar, nggak menyisakan apapun gitu kan. Ada apinya besar, membakar ini, membakar itu. Mendengar aja kan sudah ada kesan yang jauh gitu kan ke dalam jiwa kita itu, ya. Nah, itu ilmu yakin di Quran sifatnya. Kita baru dengar informasi. Nah, nanti ketika kembali kepada Allah, nah, ada nanti yang diperlihatkan karena masuk nekat mengerjakan ini, yaitu nanti ada ainal yakin. Sebelum meninggal kelihatan nih dampak buruknya. Begitu meninggal dunia di alam kubur ditampakkan neraka pagi dan petang sesuai dengan perbuatannya. Di antaranya ada yang ditampakkan ini, ya, nerakanya sifatnya jahim. Itu ditampakkan pagi dan petang. Sampai itu baru ainal yakin. Nanti begitu masuk hakul yakin. 3 kan? Ilmu yakin, ainal yakin, hakul yakin. Dan kita berlindung kepada Allah dari yang begini sifatnya. Nah, ini teman-teman sekalian, ini secara bahasa tempat yang menampung api yang sangat dahsyat, ya, besar dan kuat, yang siap membakar, ya, yang diperintahkan oleh Allah. Siapapun yang masuk ke situ karena awas, hasil dari perbuatannya sendiri yang ia pilih saat berada di dunia, walaupun sudah diluruskan, diberikan arahan, kan, ditunggu sampai kembali, diberikan kasih sayang tiada batas, tapi tetap memilih untuk bagian dari
penghuni ini. Ini yang berbahaya. Nah, sekarang kita masuk dulu teman-teman, ke sini dulu ya. Kita ke perbuatannya dulu nih. Nanti sifat dibakarnya dan ditarik ke sininya seperti apa. Ya, ini kan baru sifat apinya secara kebahasaan. Ya, nanti sifat nerakanya ketika kemudian dimasuki oleh orang-orang yang berbuat sesuatu yang buruk dan kemudian memilih nekat resiko masuk ke sini, nanti sifat membakarnya seperti apa gitu. Nanti kita akan lihat di Al-Quran. Sekarang kita masuk ke sini dulu urutannya nih. Ya, saya sudah buat catatan teman-teman sekalian. Nanti kita keluarkan dulu dari Quran surah kedua Al-Baqarah dulu. Ya, saya naikkan 3 bagian sini. Boleh dibuka mushafnya ya. Quran surah kedua Al-Baqarah. Ya. Ayat 39. Baik, sudah. Paling kanan agak ke atas sedikit. Kemudian ini ditafsirkan nanti di Quran surah kelima Al-Maidah ayat 10. Sudah? Baik. Ini dulu saya terangkan ya. Ini dulu saya terangkan. Nanti setelah itu kita rinci satu-satu perbuatannya. Ayo. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 39. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina. Nah, ini saya tuliskan dulu ya. Bismillah. Walladzina kafaru, ada ingkarnya dulu. Satu, saya tulisin. Wa kadzdzabu. Dan 2 bi ayatina. Bi ayatina. Awas, hati-hati. Lihat sini. Nah, ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Kan? Ashabun nar hum fiha khalidun. Awas, awas, awas. Ini sangat berbahaya ya. Walladzina kafaru, sedangkan orang-orang yang ingkar, menolak total, wa kadzdzabu, atau mendustakan, termasuk mempermainkan, mencari celah-celah yang dimungkinkan di situ dia menampilkan misalnya kesan kekurangan, kelemahan dan sebagainya. Saya sampaikan makna-makna nanti yang disebutkan atau rinciannya ditampilkan oleh Al-Quran di ayat lain. Ya, nanti kita turunkan ayatnya. Bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami. Ya, ayat-ayat ini nanti ada yang sifatnya qauliyah, firman yang disampaikan, bentuknya ayat-ayat. Ya, di sini kan kita mendapati Al-Quran dari Nabi Muhammad SAW. Seluruh yang di Al-Quran 114 surah, 30 juz, baik dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, isinya kan disebut ayat, ya kan? Nah, ada yang qauliyah, ada yang kauniyah sifatnya. Kauniyah. Ya. Kauniyah itu yang dibentuk di alam, yang ditampilkan untuk menafsirkan langsung segala yang difirmankan, yang tertuang di dalam mushaf yang kita bacakan itu, yang dihafalkan dalam jiwa-jiwa insan beriman. Jadi, apa yang dibacakan, apa yang kita interaksikan, terkadang nanti kita akan lihat penafsiran langsungnya, tanda-tandanya ada di alam. Apalagi kalau alamnya sudah membentuk langsung yang mendekatkan kita pada tanda langsung. Ya, misal tiba-tiba awan berbentuk Allah, kita buka buah misalnya kan, tiba-tiba kemudian buah tertentu, tiba-tiba ada terbentuk serat-seratnya menunjuk kata Allah dan sebagainya. Atau kadang-kadang ada satu peristiwa besar, tsunami, banjir, ini yang lain kena kok air bisa bergeser dari masjid dan sebagainya misalnya kan, itu tanda-tanda yang sifatnya langsung. Atau pembuktian dari firman Al-Quran, ya seperti saat saya terangkan tentang bagaimana proses terbentuknya hujan itu, ya
kemudian awan-awan tertentu yang menghasilkan kilat, kemudian yang berpotensi hujan besar dengan deras dengan kilat, ya kan? Nah, itu ayat-ayatnya ada. Ketika ayat ditampilkan, kemudian ada pembuktian secara kauniyah. Nah, itu membuktikan kebenaran Al-Quran. Banyak sekali. Ada kisah tentang Fir'aun, ada berita gaib sebelum terjadi nih. Ya, bagaimana Romawi dikalahkan tiba-tiba terjadi. Nah, itu ayat kauniyah menafsirkan ayat kauliyah. Ada dua. Nah, jadi kalau nanti maksudnya begini, ini difirmankan nih. Kan ilmu yakin sifatnya. Terus dibuktikan dengan kauniyah. Sudah dibuktikan sebagai pembuktian dari sini, dari ayat-ayat firman-firman Allah ini masih ditentang juga. Nah, ini masuk dalam golongan ini. Jelas ya? Masuk dalam golongan ini. Ulaika, maka mereka itu ya, yang sengaja mengingkari dengan kesadaran penuh, ya, awas, ingkar dengan kesadaran penuh artinya menolak, ya, menyoal dan seterusnya. Wa kadzabu, dan mendustakan. Nanti di sini termasuk nanti makna mu'ajizin, mencari celah-celah yang mereka duga akan melemahkan Al-Qur'an dan seterusnya gitu. Nah, mereka ini ashabun nar. Allah jamin akan bukan sekedar ditempatkan, dijadikan sebagai sahabatnya neraka. Sahabatnya neraka. Hati-hati loh, hati-hati. Ya. Dan sifat sahabat itu kan nggak pernah terpisah, lekat dan penuh perhatian. Jadi ini dalam sekali nih, ini majas, metafornya tinggi banget nih kalau pakai ilmu balaghah, itu dalam banget gitu kan. Jadi kalau mau dikasih satirnya tuh begini, ya, satirnya itu, ya, dia itu temannya neraka, saking akrabnya menjadi sahabat. Neraka itu perhatian banget deh sama mereka itu, perhatian banget. Ya, saking perhatian neraka kepada mereka, itu diberikan perhatian yang kuat. Apinya nggak pernah mau ninggalin. Namanya sahabat. Ya, maka nanti diilustrasi, digambarkan, dicitrakan, ada yang pengen menghindar, tarik lagi, ambil lagi, pengen naik ke atas, balikin lagi. Ini saking akrabnya neraka, saking perhatiannya gitu. Dikasih yang terbaik tuh sesuai dengan amalnya. Nggak dizalimi sedikit pun. Sahabat kan memberikan yang terbaik. Nggak mau melepaskan perhatian dan sebagainya. Karena itu disifati hum fiha khalidun. Kekal mereka di dalamnya tuh. Ya. Makanya hati-hati nih, hati-hati ya. Jadi ada perbuatan yang mengekalkan seseorang itu di dalam neraka. Salah satunya ini perbuatannya nih. Ya, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina. Dan ini nanti mencakup, hati-hati. Ya, hati-hati. Mencakup baik itu nanti kategorinya di luar yang beriman, golongan yang tidak beriman, non-iman, non-Islam dalam pandangan kita ya, dan kita yakin dengan itu. Kita yakin dengan itu tanpa ragu sama sekali dalam Islam ya. Kan kita menghormati keyakinan orang lain, tapi setiap keyakinan yang dipeluk itu harus diyakini dengan baik, ya kan? Itu sudah konsepsi dasar. Kemudian yang kedua, ada yang mengaku beriman, tapi memanipulasi keadaan imannya. Jadi menghadirkan kata iman dan Islam itu dengan tujuan yang lain, bukan karena yakinnya, bukan karena imannya, bukan karena Islamnya. Plus punya sifat ini. Ya, jadi bukan maksiat biasa, tapi ada sifat ini di dalamnya. Itu yang dikenal dengan munafik nanti. Ya, dan kalangan munafik pun sifatnya khalidun. Ya, jika mengerjakan dengan nifaknya itu perbuatan-perbuatan ini yang mengekalkan di neraka. Hati-hati nih. Bahkan bisa terancam dengan yang paling bawah di kerak nerakanya. Ya. Innal munafiqina fid darqil asfali minan nar. Itu yang kita temukan di surah An-Nisa itu ya. Ya, di ayat 145 kalau saya tidak keliru, nanti bisa dicek tuh, orang-orang munafik itu tempatnya di kerak neraka. Yuk ke sini ya. Nah, sekarang nerakanya yang mana nih? An-nar ini. Ulaika ashabun nar. Ulaika ashabun nar. Nerakanya yang mana? Kan ada 7 pintu. Ini yang saya maksudkan. Ada 7 pintu. Awas ya. Pelan-pelan. Di Quran surah ke-15 Al-Hijr, di ayat ke-44, kan ada 7 pintu neraka. Ini yang mana di antara 7 itu? Nah, maka untuk melihat ini, ya, kita nggak boleh spekulasi. Ini bukan hal yang spekulatif. Allah itu memberikan satu kepastian. Maka lihat lagi ke firman Allah di Quran surah ke-5 Al-Maidah di ayat ke-10. Ya, itu pembukanya itu serupa dan nerakanya dirinci. Ya. Apa pembukanya? Coba lihat Al-Maidah ayat 10. Ya, Al-Maidah ayat 10. Buka dulu. Ada ayatnya? Sama kan? Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina. Ada ayatnya? Serupa kan? Sama kan? Nah, sekarang lihat di situ. Ya,
Adapun orang-orang yang ingkar, penolakannya tinggi, bukan hanya mengingkari, menolak, ya, memprovokasi orang lain juga. Kemudian setelah itu apa? Wa kadzabu bi ayatina, dan mendustakan, mencari celah yang sekiranya mereka pandang bisa melemahkan Al-Qur'an, ya. Apa di situ rinciannya? Ulaika ashabul jahim. Jelas ya? Mereka itu spesial, disiapkan nerakanya, namanya jahim. Jadi yang di Al-Baqarah ayat ke-39 masih disebutkan an-nar, ya, untuk memberikan kesan hukuman nerakanya yang membakar. Yang membakar sifatnya. Ya, seperti saya pernah terangkan, ada yang membakar, ada yang membekukan. Nah, amalan-amalan seperti ini, ya, yang spesifik seperti ini ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Di tempat yang sifatnya membakar. Membakarnya bukan membakar biasa, membakarnya yang sifatnya ini kuat, dahsyat, dan besar gitu, pergolakan apinya. Nah, di mana di antara yang membakar ini? Kan ada 7, ya, maka langsung ditetapkan oleh Allah tempatnya dari 7 itu ini di neraka jahim. Ulaika ashabul jahim, mereka itu, ya, akan dijadikan sahabat-sahabatnya jahim, ya. Karena sahabat neraka jahim perhatian betul sama mereka itu, terus ditarik, terus diambil, terus ditelan dan sebagainya. Ini. Jadi kita temukan di sini teman-teman sekalian tentang perbuatan-perbuatan yang mengantarkan pada potensi ancaman yang membakar, dan sifat membakarnya begitu kuat, dahsyat, dan besar. Sehingga yang mengakomodir seluruh makna ini disebut dengan jahim. Bentuknya superlatif karena mengambil formulasi fa'il. Ya, bukan yang biasa, tapi sesuatu yang sangat dahsyat. Kalau ditanyakan, apa perbuatan pertama dari gambaran ini? Ini dia. Ya, di Al-Baqarah ayat 39, dikonfirmasi Al-Maidah ayat ke-10. Ya. Nah, teman-teman sekalian, sekarang kita rinci, kita detilkan ini. Kita detilkan. Pertama, ada sifat kufur, ya. Tapi bentuknya perbuatan, karena ini kan kalau sudah kata kerja, berarti kan menunjukkan perbuatan. Kerja itu kan berbuat, beramal. Jadi kalau kita rinci ke sini, detil perbuatannya, kan? Walladzina kafaru. Ini ada kafaru. Alladzina. Disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Dan di sini sebelumnya ada huruf penghubung nih, ada waw ataf. Berarti ini juga terkait dengan keterangan sebelumnya. Jadi kalau kita ambil contoh Quran surah kedua ayat 39, berarti ada korelasi dengan ayat 38-nya. Nanti kita lihat ayat 38. Kita simpan sejenak dulu ya. Simpan sejenak yang ini, fokus dengan saya. Sekarang saya turunkan ini dulu. Walladzina. Alladzina, teman-teman sekalian, yang disebutkan setidaknya 1080 kali dalam Al-Quran, ini mencakup keseluruhan tanpa kecuali. Maksudnya sifatnya holistik, begitu komprehensif. Jadi siapapun, dan ini bentuknya jamak. Siapapun yang sifatnya holistik gitu kan? Ya. Komprehensif, luas, ya. Siapapun dan juga memiliki sifat bisa karena jamak, ya, maka ada kesan berkelompok juga. Awas, ini penting nih, baru satu aja, ya, satu kata nih, ini bisa diturunkan dengan pengertian yang sangat dalam dan nanti ditemukan detilnya. Nanti ditemukan detilnya, ya. Ini karena siapapun pelaku ini berpotensi. Ya, pertama lintas gender, bisa laki-laki, bisa perempuan. Melampaui sifat sosial, siapapun. Ya, ada yang mungkin yang merasa status sosialnya biasa, ada yang merasa kaya dengan hartanya misalnya, ada. Atau dengan kedudukan, jabatan, atau juga dengan pengetahuan. Awas, hati-hati nih. Ya. Dan ini bisa terjadi. Ada yang menggunakan pengetahuannya justru untuk mengingkari ayat-ayat Al-Quran, mengingkari hukum-hukum Allah. Ada dia yang menggunakan pengetahuannya untuk apa? Ya, untuk mendustakan ayat-ayat Allah. Bahkan dia coba cari kelemahan-kelemahan. Dia duga ada celah di dalam Al-Quran. Ada celah-celah yang bisa menghadirkan kelemahan. Yang digunakan ini, jadi dia mencari pengetahuan itu, ini menarik dia.
Ya, ini kalau disebutkan pasti terjadi. Kalau disebutkan pasti terjadi. Jadi ada peluang untuk itu terjadi karena memang provokasi setan itu akan masuk ke situ gitu, ranahnya. Nah, jadi kalau ada orang memilih itu terjadi, itu yang bahaya. Ya, itu yang bahaya. Jadi orientasi menuntut ilmunya justru diarahkan untuk mencari celah-celah yang bisa menyoal ayat-ayat Allah. Ya, misal di Al-Quran ataupun dalam praktikal atau implementasi dari ayat itu dalam berkehidupan. Ini akan ditemukan. Ya. Dan kalau ini dipadukan, ada yang support itu dengan harta. Ya, nanti saya detilkan lewat ayat, kita akan temukan. Ya, ada yang disupport lewat harta, jadi ada yang dia mencoba belajar dengan skema ya atau alur atau kurikulum cara belajar tertentu yang memang tujuannya itu untuk menyoal ini. Ya, dia betul disiapkan, misalnya fokus di bidang bahasa sampai pintar betul di bahasa itu. Cuma nanti diberikan satu corak cara berpikir yang dia gunakan kaidah berbahasa itu untuk diselewengkan kaidahnya guna mencari misal kelemahan-kelemahan yang mungkin ditemukan di Al-Quran. Nah, kalau semakin begitu semakin tertutup, dia lupa bahwa gramatikal bahasa Arab itu referensi utamanya dari Al-Quran misal. Kan? Nah, kita akan temukan hal-hal yang seperti itu. Nah, itu kalau dipadukan ada yang support tuh. Ya, support ini bisa bersumber dari orang yang punya harta benda atau kedudukan tertentu dengan motif-motif tertentu. Nanti di hari kiamat ketika akan dimasukkan tuh, nanti kita turunkan ayatnya. Ini oleh Allah semuanya ini ya disuruh saling mengonfirmasi sampai ketika akan dimasukkan, mana tuh teman-teman kamu tuh yang support kamu itu dulu, dan sebagainya. Ya, aktor intelektualnya yang nyuruh kamu belajar jauh-jauh supaya untuk menyoal Quran aja, ngutak-ngatik isi Quran, menampilkan hal-hal yang bertentangan dengan yang telah aku tetapkan. Dan itu disuruh oleh Allah, kumpulin tuh teman-teman kamu tuh. Kan? Nah, coba bisa nggak nolong kamu sekarang seperti dia pernah mensupport kamu dengan dana itu. Ya, yang fasilitas yang melimpah. Dia menjamin kamu dengan kedudukan yang kamu mungkin merasa nggak akan pernah bisa disentuh oleh hukum atau oleh soal-soal tertentu. Nah, sekarang hukumku berlaku. Hukumku kata Allah berlaku sekarang. Cari teman-temanmu itu. Nah, itu nanti ayatnya ada. Makanya jangan buru-buru dulu, sabar, tenang ya. Nah, saya terangin ini dulu. Jadi ini tercakup dengan satu kata saja nih. Nah, ya. Dan ini kalau sudah disebutkan dengan bentuk alladzina tanpa spesifik menyebutkan siapa pelakunya, kapan kejadiannya terjadi, ini artinya berpotensi terjadi di setiap generasi. Jadi kalau di era Nabi SAW akan ditemukan orang-orang demikian, ya dari dua golongan, nanti kita akan lihat golongannya siapa, maka di generasi berikutnya pun sampai kekinian ini akan ditemukan juga. Ya, ini akan ditemukan juga. Ya, karena memang setan kan bergenerasi dan melanjutkan ya risalah provokatif yang memang sudah diwariskan oleh iblis ya selaku mbah moyangnya gitu kan, yang memang sudah mengajukan proposal kepada Allah untuk membuktikan kesombongan dia dengan cara menggoda anak cucu Adam gitu kan. Nah, jadi ini teman-teman sekalian nih. Nah, siapa golongan ini yang larut dalam provokasi setan untuk bisa melakukan perbuatan walaupun terancam dengan neraka jahim? Itu ada dua. Ya, kafaru ini. Kemudian kadzabu nih. Kan? Dua sifat perbuatan. Kafaru dan kadzabu. Nah, teman-teman sekalian, kafaru dan kadzabu ini hanya dimiliki oleh dua golongan. Ya. Saya belum terangkan ini dulu ya. Kafaru itu apa? Kadzabu itu apa? Nah, saya ingin masuk ke sini dulu. Ada dua golongan yang bisa berbuat kafaru dan kadzabu. Yang menarik dua golongan ini itu sangat luar biasa disebutkan oleh Al-Quran dalam bentuk kata kerja, verb, fi'il. Fi'il, menunjuk pada perbuatan. Ini juga verb, fi'il. Ya kan? Kalau kata kerja berarti yang mengerjakan itu, ya. Apalagi kalau sudah menggunakan tasdid kadzabu, ya. Kalau itu sudah jelas, ya konteksnya kafar itu nggak usah pakai tasdid lagi, sudah kafar kufur pun sudah bermasalah, itu kan. Nah kalau pakai tasdid kafaru yukafiru itu secara bertahap kufurnya. Kalau ini udah jelas gitu ya, udah terbiasa. Jadi nanti kita bisa bedakan ada satu makna yang sama tapi diungkapkan satu menggunakan formula A, yang kedua menggunakan formula B, tapi maknanya serupa gitu. Nah itu nanti ada ciri khasnya. Ini hanya bisa diketahui dengan detil bahasa Arab. Nah ini kafaru dengan kadzabu ini teman-teman sekalian, ini dua karakteristik pekerjaan ini hanya dilakukan oleh dua golongan.
Satu yang kufur mutlak. Kufur mutlak itu dari kafir mutlak. Ya. Baik golongan yang musyrik ataupun dari ahli kitab, sudah saya terangkan antara musyrik dengan ahli kitab perbedaannya apa. Ya, dan kekinian sangat sulit sekali ditemukan ahli kitab seperti yang pernah saya terangkan. Bahkan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma itu pernah memberikan satu komentar yang sangat viral di kitab-kitab tafsir. Tinggal kita like, share, dan nggak perlu dikomen lagi karena itu sudah komentar beliau yang punya otoritas untuk bisa memahami Al-Quran dengan baik berdasarkan penuturan Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi beliau pernah berkomentar pada salah satu bagian ahli kitab dengan mengatakan, ya aku tidak melihat, kata beliau, ya orang yang lebih tinggi kemusyrikannya dibandingkan mengangkat Isa alaihissalam sebagai Tuhan, kan? Nah, jadi beliau ingin memberikan kesan bahwa agak sulit sih ditemukan golongan ahli kitab lagi. Nah, itu di era beliau tuh, sepeninggal Nabi SAW. Jadi Anda bayangkan, sepeninggal Nabi saja, itu sudah sangat sulit menemukan kualifikasi ahli kitab. Bagaimana dengan sekarang, kan? Nah, jadi agak hati-hati betul. Makanya nanti di eranya Umar bin Khattab, ayahnya Abdullah bin Umar itu, jadi ini anaknya tadi, ya, di eranya Umar bin Khattab, itu pernah Umar bin Khattab itu begitu ketat menyeleksi ahli kitab sampai mengingatkan para sahabat tuh, ya jangan sampai mudah kemudian ya menikahi ahli kitab walaupun dengan Quran surah kelima. Ini lompat sedikit ya. Surah kelima ayat kelima itu ada di situ kebolehan untuk tujuan pendidikan dan pengarahan kepada nilai tauhid, tapi oleh Umar diminta ketat sehingga tidak sembarangan orang menyimpulkan, mudah untuk boleh melakukan itu walaupun batas-batasnya ketat. Jadi sampai ke situnya gitu. Ya, sampai ke situ ya di zaman sahabat itu. Nah, jadi kafir mutlak ini bisa jadi dari kalangan ahli kitab, ya, ataupun musyrik secara umum. Ini yang di Quran surah ke-98. Kita ini untuk orang Islam ya, untuk orang Islam yang beriman. Ingat, orang Islam yang beriman. Di ayat yang pertama di surah Al-Bayyinah itu, lam yakunil ladzina kafaru, nih kafaru tuh ketemu kan? Lam yakunil ladzina kafaru, kan? Min ahlil kitabi, ahli kitab wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi ini bisa kafir mutlak, ini gambaran pertama. Ini kalau disebutkan kafaru itu bisa kafir mutlak, artinya ahli kitab, musyrikin ya, atau musyrik secara umum. Dan kalau sudah kafir itu lawan dari iman. Ya, lawan dari iman. Jadi diddul iman. Diddul iman. Ini sudah kosakata standar ya, kosakata standar yang orang Arab jahiliyah pun dulu yang masuk kategori ini mereka tidak marah gitu. Ya, disebut dengan kata-kata ini karena memang ini standar sekali dalam bahasa Arab dan sifatnya memang sifat yang memahamkan, mengerti, dan tidak ada di sini unsur-unsur yang misalnya merendahkan kepada personal atau apa, tidak. Karena ini bagian dari perbuatan aja untuk lawan dari kosakatanya. Lawannya iman apa? Seperti kita temukan lawannya baik, buruk gitu kan? Lawannya jujur, dusta. Lawannya siang, malam. Terus lawannya iman apa? Iman itu lawannya kufur. Jadi kalau ini kata kerjanya, verbnya amana, yu'minu, gitu kan? Ini kafara, yakfuru, kafara. Jadi kalau ini amanah, ini kafara. Ini mukmin, orangnya mukmin. Nah, ini kafir. Jadi di sini ditemukan kafir. Ini untuk edukasi dulu ya. Kalau ngerti bahasa Arab kan paham gitu. Ini amanah, ini kafara. Ya. Kalau mau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia bisa, misalnya dalam arti non-muslim, ya, non-iman, non-mukmin, bisa saja. Tapi kalau kita tarik misalnya mau diambil pada padanan kata iman, ya iman itu ya lawannya apa? Kufur. Mukmin ya kafir. Jadi kalau saya sebut Anda orang beriman, ya beriman, yakin, ya kan? Anda orang yang misalnya belum beriman atau tidak beriman. Nah, itu kalau kita mau tarik ke katanya secara langsung berlawanan, ini kalau kita ringan menyebutkan iman kan sama saja ringan juga menyebutkan kufur. Ringan menyebutkan mukmin, ya ringan menyebutkan kafir. Dia mukmin ya, dia kafir. Kafir itu masih menutup diri. Oh, dia mukmin ya, mau menerima risalah sampai ke hati. Dia kafir ya. Oh, dia masih menutup diri, belum sampai risalah itu ke dalam jiwanya. Kan halus sekali. Dan tidak menurunkan status kemanusiaannya gitu. Ya, hanya memberikan pencerahan ya kepada satu ajaran yang itu pun diberikan pilihan, mau diambil silahkan, atau mau menutup diri pun untuk tidak menerima itu pilihan. Ketika Anda memilih untuk menutup, ya sudah kafir kan diksinya, kan itu yang sesuai kan. Tidak pernah di Islam, di Quran ditemukan misalnya karena menutup diri dirubah kalimatnya menjadi hewan misalnya kan.
oh itu badak-badak yang tersesat misalnya, kan tidak juga seperti itu, atau diturunkan dari status manusia ke yang lain, tidak. Quran itu sangat menghormati gitu kemuliaan dan sangat objektif memberikan gambaran. Nah, ini diddul iman ini kan perangkat iman yang pertama itu yang paling pokok, iman kepada Allah dan Rasulnya. Saya naikkan ke atas ya. Ya, Allah dan Rasul. Plus Rasul. Nah, ini iman. Lawannya kufur. Ini bukan cocok logi, tapi gambaran kebahasaan yang menguatkan konsepsi ayat yang kita yakini sebagai muslim ya. Ini nanti ditemukan di Quran surah ke-57 gambaran ini. Di ayat keberapa? Ayat 19. Kan? Nah, nanti orang-orang beriman disebut oleh Allah, walladzina amanu billahi wa rasulihi, kan? Ulaika humus siddiqun, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, itulah cara beragama yang benar, kata Allah. Ini kan di Al-Quran ditampilkan demikian. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya. Itulah cara beragama yang benar. Nah, dan kebenaran ini pun diminta oleh Allah untuk diriset. Ya Allahu Akbar, adil sekali Allah itu. Ya. Tapi kata Allah, kamu nggak dipaksa untuk menemukan itu. Coba kamu belajar baik-baik, temukan riset. Ya, tapi dengan cara yang benar untuk mencari kebenaran. Ya, untuk mencari kebenaran. Itu ada nanti di Quran surah ketiga Ali Imran. Di ayat ke-18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qislah. Ya, yang bisa menemukan kebenaran sampai berkomitmen bersaksi kan untuk menuhankan Allah Subhanahu wa taala, kan yang tahu Allah itu Tuhan ya Allah sendiri. Tuhan itu harus tahu. Jadi nggak mungkin Tuhan nggak tahu dirinya Tuhan, kan? Kemudian malaikat yang terdekat dengan Allah dan nanti para pencari kebenaran yang adil, yang benar untuk mencari kebenaran itu sampai ditemukan. Dan Al-Qur'an ya men-challenge kita, ya, bahkan mensupport, silahkan motivasi, riset tuh Qurannya, temukan kebenaran, ya, sampai kamu yakin, cari ilmunya, fa'lam annahu la ilaha illallah, cari ilmu sampai kamu berujung untuk menetapkan Allah sebagai Tuhan, compare silahkan dengan logika yang benar, dengan cara yang benar, dan pada akhirnya pilihan gak dipaksakan. Kalau kamu bisa melakukan itu dan sampai pada titik kebenaran, ulaika humus siddiqun, mereka itu orang-orang yang benar itu. Nah, dengan siddiq itu membenarkan, makanya Abu Bakar As-Siddiq ketika membenarkan, Abu Bakar itu membenarkan risalah Nabi, keterangan semua yang melekat pada Rasulullah disebut As-Siddiq, ya kan? Dan itu nanti orang-orang ini yang As-Siddiqun itu termasuk golongan para penghuni surga yang disatukan dengan para nabi dan rasul yang pernah bertugas di bumi. Itu yang ada di An-Nisa ayat 69 itu. Ya. Wa may yuti'illaha wa rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan syuhada itu diteruskan di ayatnya, ya. Dan mereka menjadi para syuhada, saksi di hadapan Allah akan kebenaran ilmu mereka, iman mereka, dan juga pengingkaran orang-orang yang pernah bergaul dengan mereka. Jadi kita nanti akan menjadi saksi, ya, juga dijadikan oleh Allah sebagai saksi berkehidupan, saksi bagi kebenaran iman kita dengan amal kita itu, iqra kitabak, dan saksi bagi yang berkehidupan di sekitaran kita, ya, bagaimana orang itu baik atau buruk dan sebagainya selain amal-amal mereka yang ada, ya. Maka dzalika ja'alnakum ummatan wasata, kan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Ya, saksi itu bisa menyaksikan, bisa menjadi uswah, keteladanan, jadi ukuran parameter. Nah, ini nanti lawannya teruskan ayatnya. Kan belum selesai. Coba buka sama-sama tuh di Al-Hadid ayat 19 itu. Nah, lawan dari ini yang ingkar, walladzina kafaru. Nah, ya, sedangkan yang ingkar dengan iman dengan ini. Nah, ingkar dengan iman, ini imannya kan ke sini, kan? Walladzina amanu, kan iman dulu disebutkan iman, kan? Kepada Allah dan Rasul disebut siddiqun, tempatnya surga. Nah, lawan dari iman kan kufur. Pekerjaannya kafar, ini orangnya kafir mutlak dari musyrikin tak ahli kitab. Walladzina kafaru, sedangkan orang-orang yang kufur dan mendustakan ayat-ayat Allah itu tempatnya di mana? Konfirmasi lagi di Al-Hadid, neraka jahim. Coba baca lagi Quran surah 57 itu ayat 19. Ya, di mana tempatnya? Di neraka jahim. Jahimnya disebutkan. Makanya kalau kita bikin bagan, ini Al-Baqarah seperti jalurnya. Ayat 39. Kemudian pakai table ke sini. Al-Maidah, tanda panahnya di ayat 10, terus kesini lagi dikonfirmasi lagi, turunan untuk menjelaskan itu Al-Hadid. Masya Allah, ini di mana kita temukan kitab yang seperti ini, kan? Ya, semua mengonfirmasi dan saling menafsirkan, nggak ada celahnya. Nah ini, ya, jadi ketika saya sebutkan satu, ini turunan-turunannya. Yang kedua, kafar ini menunjuk pada perbuatan mengingkari
atau juga mendustakan. Golongan kedua itu munafik. Nah, yang berkamuflase dengan iman yang mereka klaim. Ya, saya tidak katakan dengan keimanannya, yang berkamuflase dengan iman yang mereka klaim. Jadi mengatakan saya juga muslim, saya juga beriman, ya sama seperti Anda, sama seperti Anda gitu kan. Saya juga muslim, kan? Dia berkata demikian kan, juga beriman dan tapi dia mengkooptasi gitu kan, mengeksploitasi keimanannya itu sebetulnya hanya untuk tujuan-tujuan tertentu, tujuan dunia, ngumpulin harta atau dapetin kedudukan, gitu kan? Bismillah direktur utama misalnya kan, pakai bismillah tuh. Jadi bismillah tuh dikamuflasekan untuk mendapatkan jabatan tertentu misalnya dalam kehidupan, ya, dan seterusnya gitu kan. Nah, ini ternyata cara yang ditempuh itu kotor. Caranya apa? Ya untuk mendapatkan jabatan tertentu atau harta benda atau gelar-gelar tertentu, dia tega menyoal ya hal pokok dalam keimanannya. Sumber pokoknya itu Al-Quran langsung gitu, ayat-ayat Allah. Walladzina kafaru wa kadzabu. Kafaru itu menolak, ya mengingkari. Kan? Kadzabu itu mendustakan. Kadzabu itu bisa mendustakan. Dusta itu kan kalau ini langsung menolak secara langsung, ya. Kalau mendustakan itu bisa juga punya makna mengingkari atau mengelakkan, membelokkan kepada hal yang lain. Makanya nanti kadzabu ini tafsirnya ada yang mendustakan, ada yang mencoba ya untuk memanipulasi makna, ya mengalihkan kepada yang lain, atau juga, nah ini juga yang paling berbahaya nih, istihza, sifatnya mengolok-ngolok ayat. Jadi ada istihza, ini bisa ajiz, mu'ajazah, yu'ajizu, mu'ajazah. Orangnya disebut mu'ajiz, jamaknya mu'ajizin. Kemudian ini ada istihza, sifat yang satu, sifat kedua istihza. Istihza, mengolok-ngolok. Ya, orangnya disebut mustahzi, jamaknya mustahziun. Mustahziun. Ya. Baik ya. Ini ada semua. Nah, ini yang kedua ini dimiliki juga oleh orang munafik. Orang munafik dan kafir ini dengan munafik itu digabungkan oleh Allah dengan sifat ini. Ya. Jadi ada golongan orang-orang munafik ini yang mengaku dia sebagai muslim, mengaku dia ya punya iman, tapi perbuatannya serupa dengan ini. Dengan yang kafir mutlak, dengan ada juga golongan yang mengaku ahli kitab, yang sifatnya langsung mengambil posisi penentang terhadap Al-Quran, atau juga mengolok-olok ayat, ya karena ini ayatnya, ayatina, kan? Ya, ayat-ayat yang bersumber dari Allah, baik itu, karena ini kan bentuknya jama'. Jama' ini kan tersusun dari yang tunggal jadi jama'. Jadi ada yang menolak langsung keseluruhan di Al-Quran, ada yang parsial sifatnya, nolak ini. Karena itu nanti viral di Al-Baqarah tuh, yu'minu nabi ba'din, ya, wa yakfuru nabi ba'd. Kadang-kadang kalau ini menguntungkan untuk mereka, diambil sebagai dalil, dipotong. Tapi kalau mereka melihat bahwa ini celahnya nggak dapat apa-apa dari harta dari ini kan, bertentangan dengan keinginan mereka, mereka ingkari. Nah, ini dua golongan. Ini, ya. Kalau ini sudah saya jelaskan, yang ini ditemukan di mana nih? Ya, istihza dengan mu'ajizin. Yang mu'ajizin, teman-teman sekalian, ini sudah saya kasih catatan nih. Di Al-Hajj ayat 51. Al-Hajj, surah kedua-dua ayat 51. Buka mushafnya. Buka mushafnya. Ini sudah saya kasih catatan di sini. Udah? Ini saya juga buka nih, ya. Yang walladzina sa'au bi ayatina mu'ajizin. Ada? Walladzina sa'au bi ayatina mu'ajizin. Walladzina sa'au fi ayatina mu'ajizin. Adapun orang-orang yang berusaha keras, ya. Sa'au itu dari kata sa'a, berusaha keras. Ya, serius, sungguh-sungguh. Jadi ini bukan main-main ini. Awas, pernah dengar kata sa'i? Ya, dari Safa ke Marwah itu kan ada sa'i ya. Di antara salah satu rukun kalau sekarang lagi umrah ini kan, setelah tawaf kan, miqat, ada niat di situ dan seterusnya. Kemudian setelah itu tawaf, ada sa'i kan? Ya, apa itu sa'i? Sa'i itu bukan lari-lari kecil ya. Apa itu sa'i? Lari-lari kecil. Kalau lari-lari besar apa? Maraton.
Sa'i itu asalnya dari kata sa'aya, usaha yang serius, yang sungguh-sungguh. Ya, kenapa di situ ibadahnya disebut dengan sa'i? Ya, sebagai refleksi akan gambaran seorang ibu Sayyidah Hajar alaihissalam yang dulu pernah tergambarkan begitu serius, sungguh-sungguh berusaha keras untuk mendapatkan air bagi anaknya. Makanya sa'i itu kalau difahami dengan benar dari petunjuk ayat Qur'annya, hadisnya, kan itu di Al-Baqarah ayat 158 itu kan, Inna Safa wal Marwata min syairillah itu, ya, Safa dan Marwah itu di situ ada tanda-tanda kata Allah kebesaran Allah. Ada syiar di situ. Yang makna filosofinya kalau benar sa'inya itu pasti menghadirkan kepatuhan pada orang tua. Jadi ada bentuk patuh pada orang tua, ada rasa sayang kepada anak, meningkatkan syukur kepada Allah, dan dorongan berusaha keras dalam konteks berkehidupan dunia yang serius. Itu sa'i. Jadi ada kata sa'a, ya sa'a itu berusaha dengan sungguh-sungguh, menyiapkan dengan matang. Ya, menyiapkan dengan matang artinya menyiapkan tenaga, pikiran apa dengan baik, ya, kemudian berusaha sungguh-sungguh. Ya, makanya orang-orang yang Jumatan itu kan kenapa menggunakan kata sa'a, ya, dan bentuk jamak fas'au. Ya, Al-Jumu'ah Quran surah 62 ayat ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au. Ya, fas'au ila dzikrillah. Hai orang-orang beriman, jika telah tiba seruan panggilan menunaikan ibadah Jumat, maka siap-siap dan siapkan dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Di Jumatan itu ada yang penting, saking pentingnya diminta serius. Makanya kan sunnahnya mandi dulu, siap-siap dulu, apa dulu gitu kan. Beda dengan sholat biasa. Nah, jadi kembali kata sa'a itu artinya berusaha dengan sungguh-sungguh, serius, gitu kan, kesiapan yang cukup baik. Jamaknya itu sa'u. Sa'aya, gitu kan, sa'u. Ya, sa'a, gitu kan, sa'a, yas'a. Sudah? Nah, jamaknya apa? Sa'u. Kalau sudah jamak menunjuk pada orang banyak. Kan? Bukan 1-2 orang. Ini teman-teman sekalian, kembali ke ayatnya. Lihat di ayat 51 tadi. Walladzina sa'u. Ya, sedangkan orang-orang yang mereka itu berusaha keras, sungguh-sungguh, serius. Ya. Dan mereka itu berpartner gitu, ya. Jadi ada timnya, ada tim di sini. Ini menarik nih, ya, karena itu dikesankan langsung menyambung satu dengan yang lainnya itu. Ya, kalau pindah zaman itu pindah generasi seakan-akan ada genealogi yang terwariskan, ya. Dan di setiap generasinya Al-Quran memberikan isyarat dari kata jama' ini memberikan kesan ada kerja berkelompok. Jadi orang-orang yang seperti ini itu nasabnya tersambung secara genealogi di berbagai generasi dan biasanya karakternya itu nggak tunggal, selalu berkelompok gitu. Ya, nah kelompoknya itu nggak jauh dari sini. Ya, nggak jauh dari ini nih. Tadi yang saya katakan, baik dengan harta ini atau kedudukan atau pengetahuan. Jadi yang punya harta mensupport kepada yang terlihat melebihi atau punya bakat lebih di sisi pengetahuan, di IQ-nya, ya kan? Nah, kelihatan nih pinter nih, latih aja pinter bicara, pinter sekolahkan di tempat lain. Ya, bahkan kadang-kadang berganti generasi ada nih. Kalau kita lihat polanya, makanya ngaji sirah ya. Atau saya nggak bisa janjikan, tapi mungkin satu saat kita bisa kreasikan ada satu kurikulum di Mira itu kajian tentang orientalis dan perjalanannya. Ya, alhamdulillah saya sudah belajar itu. Belajar, jadi kita punya referensi. Dan dulu kita sempat bertemu dengan yang awal-awalnya di Tripoli itu dulu bagus sekali kurikulumnya tuh. Jadi ada pelajaran istishraq wa tansir, ya. Jadi salah satu cabang orientalism itu, ya. Jadi orang-orang yang sengaja belajar keislaman dan budaya timur hanya untuk mencari kelemahan dan menanam racun di dalamnya. Nanti nyoal Quran, nyoal hadis, dan menariknya nggak pernah berhasil. Akhirnya ketika tidak berhasil, salah satu cara yang ditempuhnya apa? Ya, mereka mencoba untuk mencari bakat-bakat potensial di dunia Islam. Makanya masuk ya ke institusi-institusi Islam, ke jantungnya langsung. Ya, ke jantungnya langsung. Dibawalah kemudian bakat-bakat potensial itu, dididik, ya, dibawa, dikasih beasiswa, disupport dengan harta ini. Konteks sekarang kan seperti beasiswa. Ya, dikasih fasilitas, kasih macam-macam. Nanti secara singkatnya lah diarahkan kepada cara berpikir yang berbeda. Ya, lalu dinaikkan gelarnya sehingga seakan-akan dipakar di bidang A, pakar di bidang B, tapi konstruksi berpikirnya sudah dirubah. Ya, sehingga nggak objektif lagi, sesuai dengan misi, sesuai dengan kepentingan. Supportnya ada yang danain nih. Nah, ini ada ayat ini. Walladzina sa'u fi ayatina, dan orang-orang yang berkongsi, berkomplot mereka itu untuk mencari dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Makanya benar-benar sekolah. Ya, jadi kalau dulu tuh
belum ada gelar seperti sekarang, tapi Anda bisa temukan gitu. Karl Brockman misalnya, ya, ada yang dipakar di bidang sejarah, ada yang pakar di bidang fikih, ada yang pakar di bidang Quran. Pakarnya itu maksudnya mendalami betul untuk nyari kesalahan-kesalahan atau membelokkan makna. Itu kan ditemukan. Ya, salah satu cara yang ditempuh dulu oleh penjajah Belanda itu kan penjajahan itu datang tuh ketika dunia dibagi dua, misinya kan 3G seperti pernah saya sampaikan. Sekarang sudah 4G. Ya, bahkan sudah 5G itu. Ya, sudah lebih canggih lagi caranya. Kalau dulu itu God, Glory, and Gospel. Ya, jadi sudah mencari rempah-rempah, mencari ekspansi, ya, kemenangan dan meluaskan jajahan, dan sisi yang lain membawa keyakinan-keyakinan baru. Nah, itu ketika nggak bisa tembus itu, ya, turunan yang G yang terakhir itu, maka orientalis yang digunakan. Seperti yang terjadi ketika mau masuk ke Aceh kan susah tuh. Ya, karakteristik keluarga saudara-saudari kita di Aceh kan sangat luar biasa. Ya, sama dengan Banten dan seterusnya itu kan kuat sekali. Kuat ya memegang nilai keislamannya, sehingga sulit masuk tuh, masuk gagal. Sehingga siapa yang diminta riset pertama? Ya, corongnya orientalis. Snokhogronya kan, Snokhogronya itu siapa? Mencoba mendalami tuh karakteristik orang Aceh seperti apa, ulamanya bagaimana, ya, bagaimana kemudian sifat karakter mereka terhadap keislaman itu. Ya, setelah meriset, kumpul data, oh berarti harus bisa berjubah dulu, bisa bahasa Arab dulu, itu nggak tanggung-tanggung sampai nyamar ke Mekah, ya kan dulu nggak seketat sekarang gitu. Bisa dipindai itu ya, dari mata, terus dari biometrik dan sebagainya, kecek ketahuan. Kalau dulu kan dia pakai pakaian macam-macam, dia bisa berangkat dan seterusnya. Nah, tiba-tiba datang menggunakan jubah perangkat tertentu ke Aceh, diduga sebagai ulama, udah. Nah, bikin hal-hal yang sifatnya melemahkan. Ini sangat familiar yang seperti itu. Nah, sekarang wujudnya sudah berganti. Sekarang lebih terlihat seperti lebih terpelajar gitu kan. Ya, yang educated gitu kan, bikin kampus. Saya punya catatannya di Eropa itu kampus-kampus, makanya bagi kami itu udah paham lah kalau ada anak-anak diambil dari pesantren tertentu, kampus-kampus Islam ditarik ke jantungnya, tiba-tiba disekolahkan, ya keren sih dapat beasiswa ke Eropa misalnya, kemana kita punya daftar kampusnya itu. Oke, pulang-pulang tuh aneh-aneh gitu kan, pulang-pulang kok bisa gitu, semua agama sama, ayat-ayat Quran yang sudah jelas belok ke arahnya. Ya, Al-Maidah aja sampai dikooptasi tuh. Ada yang mengeksploitasi Al-Maidah demi punya profesi tertentu, kan tidak menarik gitu. Dan jelas-jelas disebutkan di ayatnya ahli kitab, kan? Ditafsirkan lagi ke yang lain. Semua boleh kok, beda agama, non-muslim menikah dengan orang Islam. Ya, itu salah satu produk. Jadi kalau terjadi begitu berarti ayatnya nyata. Ya, itu udah terlambat, dulu sudah ada. Jadi dulu udah ada, dari 15 abad yang lalu sudah ada. Makanya kalau ada yang sekarang begitu, menurut saya terlambat ya. Gitu, telat gitu, dan sebaiknya cepat kembali karena di antara mereka juga ada yang bertobat. Ya, saya pernah berinteraksi langsung itu dengan tokoh-tokohnya dulu itu yang ada bagian-bagian besarnya yang kadang saya melihat perjalanannya yang liberal sekarang tuh kualitasnya menurun gitu. Ya, al-ilmu nurun, ilmunya turun. Jadi kalau yang dulu itu masih agak lumayan lah, ya, masih ada yang mencoba menghafal Quran walaupun nggak pas gitu kan. Ya, dulu ada yang dari kecilnya bagus, seperti ada sosok ya dari Mesir dulu itu ada juga. Ya, saya nggak sebut nama lah gitu ya, tapi dia dari keluarga yang bagus, turunan bagus, bahkan juga banyak menghafal hadis, Quran. Tapi kemudian setelah besar dibawa ke Eropa, cara berpikirnya diganggu gitu kan. Ya, jadi cuma menghafal, belum tentu paham. Kayak ada sihatul fahmi. Ya, benar dalam memahami. Makanya jangan kita terkelabui oleh gelar doktor apa. Tanya lu dokternya di mana? Ya, gelar itu dapatnya apa gitu. Sehingga kita tahu tuh kualifikasinya apa. Sekolahnya kadang-kadang dia tarik ke umum, ke pemikiran, ke apa, pulang-pulang ya. Ya, kalau dulu masih agak lumayan lah. Ya, ada mau menghafal Quran misalnya, kan? Mau mencari hadis. Kalau kualitas yang sekarang udah Quran gak hafal, udah paham yang ngerti, udah salah paham, pahamnya salah, gak hafal juga, hadis juga belepotan, ditanya referensi dari mana, bingung kan? Ya, biasanya andalannya seperti orang yang terdakwa. Ya, mohon maaf yang mulia, saya lupa. Nah, itu kan biasanya kan begitu, ya kan? Kalau orang-orang ditanya dan memang sudah fitrahnya merasa salah, ya itu kan mohon maaf yang mulia, lupa. itu gambarannya. Nah, ini tipikal karakter, itu sudah ada. Sudah ada. Nah, ini ada yang mencoba mencari kelemahan nih, mu'ajizin. Ya, walladzina sa'u fi ayatina mu'ajizin, untuk mencari kelemahan-kelemahan. Yang dengan itu diharapkan orang-orang Islam itu nanti lemah imannya. Ya, lemah iman itu kalau sudah imannya lemah, amalnya juga pasti lemah dan sudah berantakan. Ya, itu diancam oleh Al-Quran. Ashabul Jahim juga ke sini. Nah, ini diantara mereka ada kalangan orang munafik.
Ya, kalangan orang munafik yang nanti bersekongkol, dia mengaku beriman tapi kemudian mengeksploitasi imannya. Ada istihza. Nah, bahkan ini disebutkan ketika ketemu dengan kawannya, ini kongsinya ini, mereka tuh sering ngolok-ngolok. Jadi ternyata ada pertemuan juga itu. Ya, pertemuan kolaborasi antara kafir dengan munafik dan sering ketemu di dunianya. Makanya pertemuan mereka diabadikan oleh Allah di akhirat. Ya, itu bisa rapat, bisa ketemu. Ini sudah nyata ya. Ini sudah firman. Kalau sudah firman itu udah pasti gitu. Bisa jadi tempat secara formal ya untuk mengkaji, belajar, diskusi atau ngobrol semata, atau hanya untuk ya istilah orang sekarang kongko gitu kan. Ya, duduk-duduk ngobrol cuma untuk ngolok-ngolok aja. Ya kan itu ada di Al-Baqarah ayat 14 sampai 15 itu kan. Ya, nanti dibalas oleh Allah di ayat 16-nya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ya. Ada jelas kan? Baik. Dan mereka ketika kembali ngobrol dengan teman-temannya, kongko-kongko, ya bahasa orang sekarang itu kan, ngobrol, ngopi-ngopi, tempatnya juga tempat-tempat yang begitulah gitu kan. Ya mereka mengatakan, ya kita dengan kalian ya, satu golongan itu kan, ya mereka itu kita cuma bercanda aja, ngolok-ngolok mereka aja, gitu kan? Maka dibalas nanti, ya Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, ya kan? Nanti dibalas tuh, yaitu semua akibat perbuatan mereka, kan Allah Maha Adil gitu ya. Karena perbuatan mereka kalau nggak tobat, kalau tidak bertobat, ya nggak mengambil jalan kembali, nanti balasannya juga dikumpulkan lagi, kumpul tuh satu tempat. Dan dikumpulkan di tempat yang paling setia kepada mereka, yaitu sifatnya jahim, dan disebut dengan ashab. Ini. Nah, ini terpisah. Jadi di surat Al-Munafikun pun nanti kita akan temukan wailul lil mukadzibin, salah satu ciri. Nah, di surat Al-Munafikun. Coba lihat nanti surah Al-Munafikun, teman-teman sekalian. Di surah yang ke-63, ya kan As-Saff 61, 62-nya Al-Jumu'ah, 63-nya Al-Munafikun. Nanti ditemukan tuh beberapa kali wailul lil mukadzibin. Wailul lil mukadzibin, celaka nih. Ini kadzdzaba yukadzibu tuh orangnya mukadzib namanya. Yang terus-terusan. Jadi kalau kadzdzaba itu terbiasa berdusta, terpola. Jadi nanti ada orang munafik yang terpola nih. Terpola menyoal Quran itu. Ya, baik dengan biasanya sih kalau di kalangan orang Islam tuh dinaikin dulu levelnya nih. Ada yang levelnya seakan intelektual. Jadi nanti yang dibawa tuh gelarnya. Ya, saya ini dokter di bidang apa gitu kan. Oh, saya di bidang fikih. Kok bisa ngaji fikih kepada orang yang tidak yakin dengan praktek fikih? Kok bisa ngaji Quran, ya tafsir Quran di tempat orang yang nggak yakin kepada Quran? Dia menolak Quran, terus ngajinya ke situ, belajarnya ke situ, dapat gelarnya di situ. Kan apa ya? Logika kita kan juga berpikir gitu. Ini kan sesuatu yang tidak benar. Ya, tidak benar. Makanya ini dipertanyakan ya secara logis. Nanti bisa diuji. Nah, nanti tinggal dicari nasab pengetahuannya. Jadi kalau balik ke sini, ya teman-teman sekalian, wailul lil mukadzibin, jadi kadzdzaba yukadzibu, orangnya mukadzib. Nah nanti ini berdua ini karakteristik yang seperti ini, orangnya langsung disebut munafik dengan kafirun, ya kan? Dan disatukan di tempat yang sifat membakar. Membakar itu kan sifatnya jahanam, ya kan? Nama membakar itu jahanam. Ya, kemudian kualifikasi tingkatan jahanamnya itu nanti ada jahim. Nah, menggabungkan ini semua plus dengan sifat istihza dan pengingkarannya, plus dengan orang kafir dan munafiknya, plus tempat neraka jahanamnya, dan ini detail jahimnya, nanti ditemukan di Quran surah ke-4 ayat 140. Sudah? Silakan dibuka. Ya, supaya saya nggak bolak-balik, saya dari sini aja ya. Saya bacakan, teman-teman buka. Saya tuh kadang nyimpan mushaf di meja untuk menunjukkan kepada Anda bahwa saya pun serius. Ini saya bawa buka mushaf, ini saya tulis dulu, ya kan? Saya keluarin nih sebelum subuh saya tulis, kan? Ada lembarannya, ada apa. Jadi kalau kami pun serius, teman-teman juga serius. Ya. Lihat sini. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab. Paling kiri sebelah bawah. Ya, wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha. Ini wa yustahza'u biha, ini tuh. Fala taq'udu ma'hum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina, ini wal kafirina, ini fi jahannama jami'a. Ini satu ayat mencakup semua, paket komplit. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab, dan telah tetap ketentuan di dalam Al-Qur'an, terangkan pada kita semua. An idza sami'tum, hey kalian bagi umat Islam. Ini bagi umat Islam ya. Saya sampaikan bagi umat Islam. Bagi umat Islam hati-hati, waspadalah.
Waspadalah. Kemungkaran itu bisa terjadi bukan karena hanya adanya keinginan karena provokasi setan, tapi karena salah dalam pergaulan dan juga pengaruh-pengaruh lingkungan. Waspadalah, waspadalah. Ya. Nah, sekarang lihat. Dan telah tetap ketentuan dalam Al-Qur'an, an idza sami'tum ayatillahi, kalau Anda berpotensi mendengar, menyimak, mengetahui sampai kepada kita, ya kan? Ayat-ayat Allah yukfaru biha, diingkari. Ya. Nggak ada Isra Mi'raj, ya. Masa berangkat ke Masjidil Aqsa, yang Masjidil Aqsa baru dibangun tahun sekian. Nah itu udah nggak tahu, nekat gitu kan. Ya udah nggak tahu, nekat. Nah ini jadi repot gitu ya. Jadi kan saya sering katakan cerdas itu anugerah, bodoh itu pilihan. Tapi kalau milih bodoh jangan nekat gitu. Ya itu meruntuhkan kehormatan. Ya, jadi kalau sudah nggak tahu, kalau kita kan nggak tahu tuh belajar dulu gitu ya. Nah, tapi memang desainnya memang seperti itu mungkin, desainnya begitu. Jadi kalau kembali ke surah Al-Hajj tadi ya memang udah ada bagian divisinya, divisi ini aja nah. Ya. Jadi pintar dengan kebodohannya gitu kan. Ya. Pintar dengan kebodohannya. Disuruh pintar tapi untuk menyampaikan kebodohan. Kan dulu kan cuma ada 4 golongan kan ulama dulu itu mengklasifikasikan manusia dari taraf kepintaran dan kebodohan. Ya kan? Ya ada yang pertama itu orang pintar yang tahu dirinya pintar, gitu kan? Yang kedua orang pintar yang belum tahu dirinya pintar, gitu kan? Yang ketiga orang bodoh yang tahu dirinya bodoh. Ya karena tahu dirinya bodoh, dirinya belum tahu, dia belajar, masih agak bagus tuh golongan ketiga. Yang keempat orang bodoh, dia nggak tahu dirinya bodoh. Ya sudah tidak berilmu, dia nggak ngerti juga bahwa dia tuh nggak tahu gitu. Itu ya, itu celaka tuh yang keempat itu. Tapi sekarang ini biasanya kalau mau menjelang ke akhir-akhir itu di zaman kehidupan semakin berakhir, semakin menuju ke titiknya, itu bertambah manusia baru dengan kualifikasi ya, sifat-sifatnya yang karakter unik tuh. Ya, lebih unik lagi. Kan yang keempat itu orang bodoh yang tidak tahu dirinya bodoh. Yang kelima itu bisa ditemukan sekarang, orang bodoh tidak tahu dirinya bodoh dan ngajak orang lain bodoh. Orang bodoh tidak tahu dirinya bodoh dan ngajak orang lain bodoh. Itu yang saya katakan pintar dalam kebodohan, kan? Pintar dalam kebodohan yang terstruktur gitu. Nah ini ada tugasnya yang begitu aja tuh. Nah ini jadi kalau ada orang yang memang sifatnya langsung menolak, mengingkari, oh enggak, ahli kitab itu luas maknanya, gini. Nah itu ya tersesat di jalan yang bodoh, ya. Seperti itu tuh. Mana dalilnya, ayatnya mana? Lupa saya. Ya, kalau seperti itu semua orang nggak usah jadi dokter, nggak usah S3, nggak usah profesor, semua bisa berkata demikian. Makanya cuma di Islam yang semua referensinya diikat dengan aturan, dengan pakemnya yang jelas. Sehingga nggak bisa kita keluar dari pakem itu. Ada aturannya. Ya di hadis Muslim kan jelas. Ya al-isnadu minad din, ya. Laulal isnadu la yaqulun nasu ma yasha, aw laqala nasu ma yasha. Itu kan isnad itu, ya referensi itu, jalur ketersambungan, sanad pengetahuan, pakem pengetahuan, itu bagian dari agama. Ya, yang sudah menjaga itu. Supaya apa? Supaya nggak semua orang bisa komen gitu, tentang agama. Ini unik nih. Kalau tentang hukum, kita batasi ahli hukum aja yang pakar di bidang hukum, itu yang bicara. Yang lain dengar. Ahli ekonomi, ekonom yang bicara, yang lain dengar. Ini saya lihat sekarang, kalau agama, semua bisa komen gitu. Menarik juga. Ya Anda bisa bayangkan kalau semua orang bicara tentang hukum, yang dia tidak tahu tentang hukum, ini jadi repot tuh. Ya, ngapain belajar sarjana sampai jadi SH, MH, dan sebagainya. Kalau semua orang bisa bebas komen tentang hukum. Ya, kan ada aturan, ada ikatan. Kan diikat dengan aturan moral dan aturan hukum. Negara itu bisa stabil kalau ada aturan hukumnya. Kalau semua orang bicara tentang kaidah hukum, ya gimana bisa stabil negaranya? Ya, hakim memutuskan, Anda dengan perilaku demikian terdakwa, dihukum penjara sekian. Tok, diketok palu. Sebentar majelis hakim, keberatan. Itu kan persepsi majelis hakim saja. Sebetulnya tidak seperti itu. Nah itu kan bahaya. Kalau seperti itu nggak selesai-selesai nanti sidangnya itu berlarut-larut sampai kiamat kurang 2 hari. Nah ini juga sama. Agama juga punya aturan. Nah ini berusaha menerobos aturan. Jadi dia bikin pakem sendiri, bikin kaidah sendiri, bikin formulasi sendiri. Dan seakan menyejajarkan gitu. Padahal kualifikasinya nggak masuk. Aja apa yang terjadi? Dia coba mengingkari. Atau wa yustahza'u biha. Minimal, kalau ilmu dia nggak cukup untuk mengingkari, dia olok-olok. Ini keluar. Dia mengolok-olok nih. Nah, kalau sudah seperti ini biasanya menunjukkan kelemahan. Jadi orang itu kalau sudah merasa lemah dari sesuatu, maka cara terbaik itu dengan menyerang. Ya, cara terbaik dengan menyerang. Kan filosofi di sepak bola tuh begitu juga, pertahanan terbaik nyerang. Jadi kalau sudah kelihatan musuhnya lebih bagus, jadi nyerang aja deh. Sama aja bertahan dengan nyerang kan juga potensial kebobolannya tinggi. Jadi mendingan nyerang.
Itu filosofi itu dibawa dalam pemahaman untuk menyoal seperti ini. Ya udah, kamu nggak akan kuat nandingin dia. Oh, lemah kok dia, pakar di bidangnya, Quran tahu, hadis ngerti. Ya, kamu nggak akan bisa lawan, serang aja. Cari celahnya begini, begitu, dan sebagainya. Jadi udah nyerang, sifat yustahza'u biha. Imma ngolok-ngolok ke ayat, gini, atau ke pembawa ayatnya. Ya. Nah, maka sikap orang Islam itu apa? Fala taq'udu ma'ahum. Ini yang dahsyat, yang hebat tuh ini. Sangat luar biasa. Satu, kalau saya sudah sampaikan kata Allah dan kamu temukan, mereka itu nggak usah diikutin. Jangan sertai mereka. Isolasi aja dalam kesendirian mereka. Udah. Jadi indahnya di Islam tuh nggak ada kata-kata begini, celah mereka, hardik mereka. Ya, ini mereka tidak. Cukup satu aja. Tinggalin aja. Diamkan saja. Ya, diamkan saja. Udah, isolasi dalam kesendirian mereka supaya berpikir bahwa apa yang mereka kerjakan tuh keliru. Elegan sekali, indah sekali. Ya, Quran tuh mengajarkan kepada kita, hei, kamu jangan mencela sesuatu yang sudah tercela, buang-buang energi. Udah, diabaikan saja. Ya, nggak usah di komen, nggak usah di share, nggak usah di like, nggak usah di ini. Udah, tinggalin aja pokoknya. Ya, jangan disimak. Kalau ada acara TV, udah nggak usah disimak. Biar turun ratingnya nggak dipakai lagi. Kalau nulis buku nggak usah dibeli, nggak usah penasaran. Ngapain penasaran pada yang udah jelas salah? Saya penasaran, yang jelas membahayakan kok penasaran. Udah, jauhi aja, tinggalin supaya bukunya nggak laku, sudah rugi. Ini kalau nggak ada ini dan orang-orang yang disupport ini melihat penyupportnya sudah nggak ada potensi lagi untuk tampil, ya kan? Nanti dananya akan putus dengan sendirinya. Uangnya terputus, yang nggak ada. Kalau udah terputus sudah. Bingung sendiri nantinya. Maka elegan sekali dalam Islam itu, diamkan aja. Nah, sampai kapan? Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Sampai mereka mengerti bahwa itu tuh salah. Kenapa sih yang nggak fair aja? Fair aja sih berbuatnya. Riset dengan baik, ya. Ya, kalau memang tidak tahu, katakan tidak tahu. Belajar yang betul. Coba duduk, diskusi sama-sama baik, perbaiki orientasinya. Atau rezeki bisa dicari dengan cara yang baik. Ya, atau meninggal juga pada akhirnya. Apa mau meninggal dalam keadaan yang seperti ini gitu. Nah, balik ke sini. Jadi yang kedua itu, ada adab Al-Quran. Bahkan pada orang yang terlihat betul-betul salah pun, Al-Quran tetap memberi peluang. Sebelum kau meninggal, perbaiki dulu. Itu nggak bagus yang seperti itu. Kalau masalahnya rezeki, kan kamu tahu Allah Maha Pemberi. Yang punya rezeki Allah, kenapa nggak mendekat dengan cara yang baik? Cari dengan cara yang benar. Sampai kapan mau begitu? Ya, kok bisa merasa nyaman dicela orang? Ya, dicela orang, kalau Allahu Akbar, kalau sekampung mencela, itu pun sudah nggak enak. Sekeluarga mencela udah nggak enak. Ini satu negeri mencela gitu kan, apa masih merasa nyaman? Ya, dicela orang banyak, satu orang aja kan cukup menjadikan kita gelisah. Ini banyak orang mencela, masa merasa nyaman dengan itu? Kan hidupnya juga nggak tenang gitu, hidup nggak tenang. Apa mau hidup dalam kegelisahan, ketidaktenangan, merasa terancam dan sebagainya? Nah, itu kan sudah gambaran muqaddimah dari sesuatu yang keliru. Maka kata Allah, hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, sampai mereka itu mau balik lagi ke jalan yang baik. Makanya kalau ngaji nanti di An-Nisa yang 143, 144, itu oleh Allah diberi kesempatan. Illal ladzina tabu, kecuali mereka itu mau tobat, balik lagi ke jalan yang benar. Ya, kemudian wa aslahu, memperbaiki diri. Ya, kemudian setelah itu memperbaiki diri, bergaul dengan baik lagi. Bahkan disebutkan, ya faulaika ma'al mu'minin, mereka itu masuk lagi dalam golongan insan beriman yang baik-baik lagi. Silahkan gaul lagi. Tapi kalau masih bertahan begini, walaupun dia misalnya punya harta banyak, tetap meninggal. Punya kedudukan, jangan merasa aman. Ya, jangan merasa bahwa ini bisa terlindungi, ini bebas, bisa dapat akses jabatan itu sementara. Besok lusa kalau sudah selesai, nggak bisa lagi dapat privilege ini. Ya, pengetahuan, wah ini bisa dinaikin, bisa dapat beasiswa gini. Jalannya masih banyak. Ada cara lain untuk lebih baik. Apa mau menempuh fasilitas begitu untuk mendapatkan hal yang sangat buruk dalam berkehidupan? Kan? Nanti kalau masih ngikutin yang begini nih, walaupun kelihatan seperti pakar, doktor, profesor gini, ya kan ada penyakit tuh cepat kaget, gampang kagum gitu kan. Ya, kagetnya ada gini, terus kagum dengan pemikiran seakan bagus, diikutin. Allahu Akbar, hati-hati, innakum idzam mithluhum. Lama-lama terpengaruh nanti. Kalau terpengaruh, terjebaklah pada suasana ini. Kata Allah, kalau kamu pertahankan itu, innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin. Maka Allah akan himpun golongan orang munafik dan kafir mutlak yang punya persoalan dengan Al-Quran ini. Fi jahannam jami'ah, di neraka jahannam keseluruhannya. Kalau sudah disebutkan jahannam, berarti sifatnya membakar. Di jahannam yang mana sifat membakarnya? Maka ulaika ashabul jahim. Ini. Nah, jadi itulah teman-teman sekalian,
tentang jahim, ya. Dan sekarang kalau sudah dikumpulkan, kan baru dikumpulkan tuh mau masuk neraka. Itu sampai detil Allahu Akbar. Siapa yang bisa nerangin ini? Kecuali yang maha mengetahui, menciptakan dan membuat hukumnya. Sekarang buka Asy-Syu'ara. Quran surah 26 ayat 91 sampai 94. Yuk sama-sama buka yuk. Asy-Syu'ara itu Quran surah 26 ayat 91 sampai ayat ke-94. Allahu Akbar. Ada? Baik ya. Ada di kanan, agak sedikit ke atas. Mau ke tengah itu. Kalau di mushaf standar yang kanannya itu agak kiri sedikit. Sudah belum? Ayat 91 ya. Nah, sebentar sebelum dibacakan, lihat dulu sini. Ya, simpan dulu mushafnya, lihat dulu sebentar. Fokus dulu ya. Nah, teman-teman sekalian, fokus baik-baik. Perbuatan ini, perbuatan yang tidak benar. Bahkan dalam konteks keduniaan saja nggak fair. Ya, mengolok-olok itu kan juga kita menolak keras. Ya, siapa yang mau diolok-olok? Anak Anda kalau diolok-olok bagaimana respon orang tuanya? Negara kalau diolok-olok bagaimana? Pejabat kalau diolok-olok kan langsung bisa bereaksi. Ya kan? Presiden diolok-olok tangkap orangnya. Ya, menteri diolok-olok bisa disoal, laporin, ya kan? Nah, sekarang agama diolok-olok. Sedangkan itu hak yang dijamin oleh konstitusi. Saya selalu mengingatkan kan pasal 29 ayat 2 itu. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Ya kan? Itu hak dasar gitu. Ya, itu diolok-olok. Ya, yang persoalannya gini, kalau personal kita hukum positif diolok-olok, mungkin orangnya marah. Tapi kalau agama yang diolok-olok, firman Allahnya, yang punya firman, yang berfirman, ya marah. Ya kan? Bukan hanya kita yang berkeyakinan, yang berfirman marah. Ya kan? Nah, karena itu bikin ketentuan. Ini yang bahaya. Itu perbuatan itu yang tidak tepat, melampaui batas. Ya, melampaui batasnya itu bukan sekedar batas yang dilampaui, bukan sekedar itu. Sesuatu yang secara normal itu nggak harus terjadi gitu. Ya, nah itu sesuatu yang normal yang dilewati dengan sifat nekat itu bahasa Arabnya disebut dengan ghawa. Ghawa, orangnya ghawin, jamaknya ghawun. Ya, ghawun pakai wawu, ghawun. Kalau direndahkan, ya itu dijarkan, gitu kan, dijarkan, direndahkan atau dinasabkan pakai ya ghawin. Nah ini perbuatan rendah. Jadi kalau ada orang mencoba mengolok-olok Al-Quran, ya kan, menjelek-jelekan insan beriman, cuma nyari celah, hidupnya tuh sibuk mencari kesalahan. Ya ada, ini kan orang-orang nggak jelas itu. Ya, orangnya sibuk hidupnya untuk mencari kesalahan. Sekolah tuh untuk nyari salah. Ngapain? Orang tuh sekolah buat benar, ini sekolah buat nyari salah. Ya, gelar tinggi-tinggi hanya untuk mencari kesalahan. Gelar tinggi-tinggi hanya untuk mencari kontroversi. Gitu. Ini kan kurang sehat. Menurut saya nggak sehat. Ada yang nggak sehat gitu. Ya, ya ini keterlaluan itu, melampaui batas. Nah, makanya orang-orang ini kalau nggak taubat memilih seperti itu sampai kemudian meninggal dunia disebut oleh Allah munafik dan itu kafirin, diancam dengan neraka yang membakar. Nah ini begitu akan dimasukkannya, yuk kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa burrizatil jahimu lil ghawin. Tuh, ada? Ada teman-teman sekalian? Ya. Dan kemudian neraka jahim itu yang sifatnya membakar, ya kan? Dahsyat, kuat, ya. Burriza itu bentuk pasif dari kata baraza. Ya. Jadi sesuatu yang ditampilkan sejelas-jelasnya. Ya, sejelas-jelasnya itu, ya. Maka diperlihatkan kepada mereka itu, ya, jahim sejelas-jelasnya. Wah, jelas. Kalau dikuburkan masih tampakan terlihat itu di depan matanya. Ya. Dilghawin pada orang-orang yang melampaui batas ini. Ya, kalau udah jadi kalau toga itu menyeleweng dari satu kewenangan. Misalnya dari kedudukan diselewengkan itu toga. Harta benda diselewengkan toga dan berbuat yang tidak pantas. Makanya Firaun itu sifat perbuatannya toga. Idzab ila fir'auna innahu toga. Ya, kalau ghawin itu melampaui batas toga. Jadi lebih dekat kepada tadi bahasa yang saya terangkan saat di pertengahan, sesat, ya kan? Ya. Tersesat dalam kebodohan gitu. Jadi udah melampaui, udah berusaha, dirinya udah salah dan berusaha membuat orang salah. Jadi tersesat. Makanya kata ghawa itu seringkali juga diartikan dengan sesuatu yang tersesat atau melampaui batas yang telah ditentukan. Kan? Dan itu bisa berpeluang balik. Sifat karakteristik bisa berpeluang balik ya untuk kembali kepada jalan Allah yang benar. Baik ya. Kembali teman-teman sekalian, ya, kembali ke sini. Sudah ditampakkan kepada mereka waqila lahum. Lalu dihardik mereka itu. Ya, bahasa paling
enaknya terjemahkan dihardik, wa qila lahum dihardik mereka itu. Nah, ini kalau terjemah biasa kan dikatakan pada mereka dihardik mereka itu, karena kan penjaga neraka itu nggak ada yang lembut. Dikatakan kepada mereka tidak. Quran surah ke-66 ayat 6. Ya. Awas hati-hati ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, jaga diri kalian, keluarga kalian itu dari neraka. Di neraka itu ya ada malaikat. Alaiha malaikatun ghilazun syidadun. Udah keras, kencang. Ya, bengis lagi. Ya, kalau bengis kan mengatakan itu menghardik namanya. Dan dihardik, ya, mereka itu dihardik, aina ma kuntum ta'budun. Mana yang kalian agung-agungkan itu? Ya, ini bahasa metafor, disembah itu dia diagungkan, menyembah itu kan mengagungkan. Ya, bahasa sekarang kan mengagungkan, membesarkan, mendewakan, karakteristik kan sama itu. Ya, menjadikan acuan, referensi dalam berkehidupan. Jadi ada yang hidupnya mengagungkan harta, fasilitas, kedudukan, apa sampai tega. Dengan itu semua menjadikan kemudian sikap mereka buruk terhadap Al-Quran, kepada Allah dan Rasulnya, membelokkan ayat, membuat orang tersesat dan sebagainya. Kan? Ya, mana itu mereka itu? Kan? Min dunillah, dari selain Allah itu. Ya, yang kalian soal firman Allah, kalian soal Allah, kalian buat hukum-hukum yang menyimpang dari Allah. Mana orang-orang yang kalian kolaborasi itu waktu di dunia? Yang biayain kamu sekolah tuh jauh-jauh. Sampai di situ kamu dibikin supaya menyoal Quran, bikin konstruksi pemikiran yang salah, bikin kaidah-kaidah baru. Ya, bikin fikih-fikih nggak jelas, ya fikih lintas agama ini itu dan sebagainya, yang kalian sebetulnya tahu betul itu menyalahi. Ayo, mana yang donatur kalian itu, sponsornya mana? Ya, mana yang jamin kalian itu, yang melindungi kalian? Kalian merasa tidak disentuh oleh hukum, oleh ketentuan, oleh macam-macam. Kata Allah mana? Ya, yang surunakum aw yantasirun. Ya, mana? Panggil mereka semua supaya nolong kalian sekarang. Ya, atau jangan-jangan mereka semua juga minta tolong pada kalian sekarang. Ini suasana akhirat ya. Kita iman loh, kita iman. Ini kan Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran menyampaikan pasti terbukti, terjadi itu. Nah, kalau ditemukan yang begitu, nanti ada sikap bagaimana muslim yang benar itu bersikap. Ya, bagaimana bersikap. Kemudian fakubkibu fiha, ya, humul qawun. Maka semuanya, ya, semua dicelupkan, ditarik. Ya, oh ini dahsyat sekali teman-teman sekalian. Ya, kubkibu itu gini. Nanti ditarik tuh ubun-ubunnya, karena nanti di ayat lain tuh mereka juga sama diikat tuh. Diikat itu apa namanya ya, dengan salasil itu, belenggu. Jadi nanti mereka tuh diikat dengan belenggu, sab'una dzira'an itu kan yang disebutkan 70 hasta, diikat saking beratnya. Bahkan nanti di ayat-ayat lain ada yang dipakaikan bajunya pun udah terbuat dari api juga gitu. Jadi dibelenggu, kemudian di situ dihinakan, terus ditarik ubun-ubunnya, lalu dijungkirkan langsung ke neraka semuanya. Itu jahim tuh. Ya, nah itu dijungkirkannya, ditarik, ditenggelamkannya itu namanya kubkibu. Ya, kubkibu fiha hum wal ghawun. Ya, wa junudu iblis ajmaun. Ini yang saya tadi sampaikan. Jadi ini genealogi yang memang diteruskan oleh provokasi iblis. Jadi iblis itu kan mencari berbagai macam cara. Salah satunya apa? Mewariskan sifat-sifat karakteristik yang menyoal Quran supaya kufur langsung. Kan yang mengingkari Quran itu kufur statusnya. Ya, mengingkari Quran itu kufur. Ya, jadi kalau disadari dengan betul kemudian mengingkari apa yang ada di Quran, statusnya kafir. Hati-hati itu, statusnya kafir. Dan ini nggak ada ikhtilaf. Terdapat perbedaan ulama itu ikhtilaf, nggak ada ikhtilaf. Mana ngajinya di mana gitu kan? Maaf saya lupa. Nah, kalau lupa belajar, kan? Nah, balik ya teman-teman sekalian. Jadi ini gambarannya. Nah, ini makanya diteruskan oleh Allah di ayat yang ke-95-nya, wa junudu iblis ajmaun. Dan semua dari bagian-bagian iblis yang bertugas menggoda itu. Makanya dulu kan pernah saya sampaikan, iblis itu kan ada divisinya, divisi iblis. Ada bagian divisi setan tuh. Ya, makanya kita harus kenal tuh, ya. Setan godain orang sholat, setan godain untuk Al-Quran, setan yang bertugas khusus untuk provokasi masalah harta, ada yang di kedudukan, ada yang untuk arahkan zina, ya kan? Ada yang di pasar-pasar, macam-macam tuh. Ada 9 jenis setan, tapi nanti yang pokok mengerucut kepada 7. Nah, nanti yang berdinas yang bertugas tuh di kalangan setan yang untuk membisikkan ini sehingga nanti ada terprovokasi, dikumpulin semua. Ya, dan dijerembabkan langsung, jungkirkan langsung ya ke dalam neraka. Jadi bukan begini, tarik ubun-ubunnya, lemparin begitu. Ya, dan malaikatnya luar biasa tuh. Alaihatis 19 malaikat penjaga neraka itu, ya, dan dipimpin oleh malaikat yang bengis yang disebut dengan Malik itu yang luar biasa dahsyatnya. Jadi ya, jadi saya sudah terangin nih dengan izin Allah Subhanahu wa taala urutan-urutan dari ayatnya.
ya gambarannya dari perbuatannya, sifat nerakanya, bagaimana isyaratnya, ciri-ciri seperti apa sampai berpulangnya. Ya. Dan ingat yang kita bahas itu sekali lagi, ini ayat Quran. Saya tidak menyoal misalnya kelompok ini, kelompok itu, atau nama ini, tidak. Ya, saya menyampaikan tentang apa yang disampaikan Quran. Jadi kalau kejadian, berarti itu bukti yang paling otentik, ya, yang paling jelas gitu, menunjukkan bahwa Al-Quran benar. Nah, kalau ada yang seperti itu, bagaimana sikap kita? Kembali lagi kita doain. Ya, pertama mendoakan. Ini terlepas dari hukum positif ya, hukum positif punya hukumnya sendiri. Jadi bagi kita itu sikap secara elegan pertama mendoakan semoga Allah berikan hidayah, kan? Dia masih punya hak untuk mendapatkan hidayah Allah. Kemudian ya tugas seperti kami, saya yang menerangkan ini loh seperti ini. Perbuatan ini bukan Anda saja yang sekarang, dulu sudah ada di bagian begini. Akhirnya seperti ini, akhirnya tragis gitu. Jadi seperti ini. Masa mau diikutin? Dengan Anda yakin Tuhan Anda Allah, Anda yakin Allah yang menentukan. Sekarang Allah yang Anda yakini, Allah yang sama yang Anda yakini menyampaikan ini. Ya kan? Dan ini kemudian Anda lakukan, resikonya begini. Apakah keyakinan Anda pada firman Allah yang sama gitu kan? Sama-sama berfirman yang Anda yakini itu. Katanya Anda sholat juga. Saya juga sholat kok. Nah, Anda itu sholat itu karena apa? Karena yakin dengan kebenaran sholat atau pura-pura sholat. Kalau yakin dengan kebenaran sholat karena ada perintah sholat Anda lakukan, maka yang memerintahkan, zat yang sama yang memerintahkan mengabarkan ini. Jangan dilakukan. Kamu nanti terhina, kehormatan kamu nanti runtuh. Kamu nanti akan banyak dicela gitu kan, hidup kamu akan gelisah. Nah, kalau merasakan itu cepat kembali. Ya, dan kita tidak diajarkan untuk sibuk mencela. Jadi jangan juga saya yang di kolom chatting itu yang komentar-komentar. Saya tidak mengajarkan untuk mencela orang. Kita doakan, sampaikan dan sebagainya. Kalau mau tidak suka pada perbuatan. Jadi kalau mencela, perbuatan yang dicela. Ya, bukan mencela nama orang, perbuatannya. Ya, bikin kata-kata misalnya jauhi kemusyrikan, oke? Nah, ini macam-macam lah hal-hal yang buruk. Atau kalau mau dikemas-kemas bahasa kekinian, munafik kok diviralkan, misal gitu kan? Ya musyrik kok jadi viral, misal kan, dan sebagainya. Jadi kan munafik kok bangga gitu kan? Nah itu boleh-boleh saja karena kan sifat ini bukan mencela nama dan sebagainya, ya. Hati-hati loh, jahanam, ya kan? Ini apa? Kalau mau bikin status-status kan satu ayat, gitu aja. Nggak usah banyak ditafsirkan, ayatnya aja. Sampaikan ayat, kemudian terjemahannya, hadis, terjemahannya. Alhamdulillah kalau ada yang sadar kan dapat pahala dari situ. Ya, kalau ada mencela, ya dapat juga tambahan transfer pahala juga. Jadi nggak ada ruginya tuh. Ya, jadi kalau Anda bikin statusnya baik, kemudian orang taubat belajar dari situ jadi baik, Anda dapat pahalanya. Terus kalau Anda dicela, nah dosa Anda dipindahkan ke situ. Jadi Anda tuh nggak ada ruginya. Ya, kita nggak ada ruginya gitu. Jadi jalan aja. Nah, harus paham fikihnya. Kalau nggak paham fikih, nanti balik nyela lagi. Kalau balik mencela, ya tukeran aja namanya. Draw, skornya 0-0 nanti. Ya, nggak bisa Anda masuk ke champion. Ya, jadi juara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu ya yang dibahas di kesempatan kali ini. Jadi pintu yang kelima sudah kita bahas tentang neraka jahim. Tersisa pintu yang ke-6 dan ke-7. Mudah-mudahan besok bisa disempurnakan, insya Allah. Apa itu pintu yang ke-6? Ya, seperti apa perbuatannya? Bahayanya bagaimana? Seperti apa kita harus hindari? Teman-teman sekalian, penting kita harus pelajari supaya kita bisa tinggalkan. Dan persoalan terbesarnya, akan ada satu masa-masa tertentu, amalan-amalan ini berkumpul di waktu yang bersamaan. Kalau dulu kan kejadian satu. Nanti menjelang tuh, terus generasi berganti mendekati ke akhir-akhir kehidupan itu, ini akan berkumpul jadi satu. Ya, saat bersamaan kita mendapati orang yang tamak akan harta, ya kemudian juga bukan sekedar tamak tapi tega misalnya, bisa menyingkirkan orang lain, bisa menjadikan orang lain sebagai korban, kan? Ada orang ngejar kedudukan, saling bahkan menumpahkan darah, kan? Saling menyakiti, menyingkirkan, menyungkurkan. Dan yang bersamaan juga berkolaborasi dengan yang seperti ini. Ada bagian ngolok-ngoloknya, ada bagian mengacaukannya, ada bagian bikin ributnya, ada bagian yang macam-macam. Nah itu akan terjadi gitu. Nah tinggal nanti pintu yang ke-6 dan ke-7 apa? Supaya kita melengkapi ya dari semua informasi ini. Apa itu yang ke-6, ke-7? Nanti pertemuan berikutnya. Sekarang cukup dulu ya. Kita cukupkan dulu pertemuan kali ini teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatian kita hari ini. Semoga kita dilindungi, semoga Allah berikan hidayah kepada orang-orang yang boleh jadi mungkin dalam jalur hidupnya terbawa oleh suasana ini, semoga kembali pada kebaikan.
diberikan sentuhan dalam jiwa mereka, diberikan kelembutan dan dijauhkan dari provokasi-provokasi buruk. Karena kadang-kadang ada juga yang diingatkan begini, ada setan itu kan nggak mau gagal tugasnya. Makanya oleh setan dibalik logikanya. Dibalik. Nanti kalau dibalik oleh setan, nafsunya diaktifkan. Jadi baru tembus telinga kanan, udah balik lagi. Dan ditanamkan unsur kebencian, itu yang paling bahaya. Ya kan? Nah, jadi keluarnya lebih kotor lagi. Nah ini yang kita harapkan mudah-mudahan nggak tersuplai dengan harta yang haram atau pergaulan yang buruk, sehingga peluang hidayah itu bisa kuat tertanam ke dalam jiwa. Teman-teman, ada ragam taklim yang kami siapkan. Insya Allah persiapan Ramadan ini kita juga siapkan beberapa program yang insya Allah mudah-mudahan semoga ada manfaat nanti yang didapatkan. Kemudian yang kedua, hari ini kita juga akan publish ke teman-teman. Yang pertama tentang pilihan, harusnya kemarin ya, saya minta maaf, ada beberapa kegiatan yang harus disesuaikan. Nanti untuk pilihan khusus menjelang berbuka, Anda mau bahas apa di antara tiga, tolong nanti ya admin ya dikasih pilihan baik di Instagram ataupun di YouTube nanti, atau teman-teman yang terhubung di Mira secara langsung. Cuman 3 pilihannya. Ada yang keempat. Jadi yang pertama, apakah nanti kisah para nabi yang ingin dibahas, hal-hal simpel yang kira-kira bermanfaat. Yang kedua, apakah akhir zaman, ya kan? Yang simpel juga yang kira-kira bisa kita dapatkan. Atau yang ketiga, persoalan tentang hal-hal penting dalam puasa. Misal kalau buka ini ada peluang apa, ya, apa yang harus dilakukan. Kalau doa, doanya apa dan sebagainya. Kalau lagi sahur ada apa gitu. Nah itu siapkan hari ini terakhir, karena besok kita udah mulai siapkan. Mudah-mudahan nanti Ramadan bisa lebih bermanfaat. Yang pertama. Yang kedua, ini saya mau ingatkan, ada sering teman-teman itu yang meminta supaya Ustadz materi khusus tentang keluarga, tentang anak-anak dan sebagainya. Itu udah kita siapkan di program Amil Amel. Amil Amel Official itu masuk di YouTube Amil Amel Official. Di situ ada beberapa panduan-panduan ya, baik dari kegiatan misalnya, bimbingan, karena ada bimbingan praktikal yang saya langsung lakukan, ada yang lewat anak-anak. Nah, nanti mungkin beberapa waktu ini akan kita aktifkan dengan lebih spesifik. Ya, misal nanti mungkin besok ya, hari ini atau besok yang diajarkan bimbing anak misalnya sambil bermain nih, gimana ngajarin membentuk saf dan sebagainya. Nanti kita siapkan. Ya, ada juga yang dalam bentuk kegiatan. Kadang saya hanya ingin menyampaikan bahwa ada implementasi dari pengajaran seperti membangun kedekatan kan dan sebagainya dalam kesibukan dan seterusnya. Jadi ada beberapa bagian yang untuk anak-anak nanti bisa masuk lewat segmen itu. Ya, untuk teman-teman yang belajar serius di Adi Hidayat Official nanti bisa diteruskan, dan untuk yang fokus di Mira nanti di Mira yang spesifik ya di channel YouTube-nya yang Mira Institute. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman sekalian, seperti saya sampaikan, alhamdulillah saya ingin juga berikan informasinya. Wakaf teman-teman yang persiapan untuk paket hafalan Quran sudah kita mulai distribusikan nih. Ya, jadi kemarin kita ke Banten kirim 12.000, ada 4.000 paket, satu paket 3 buku itu untuk persiapan hafalan. 12.000 insya Allah nanti Bu Bupati akan menyebarkan di pesantren-pesantren ya, yang terkait. Kemarin saya kirim ke Pandeglang, sebelumnya sudah ada di kegubernuran, kalau nggak salah 3.000 ya di beberapa bulan ke belakang itu. Dan Jawa Barat juga sudah kita kirimkan ya, kampus-kampus, anak adik-adikku yang di kampus-kampus yang sudah terima ya, nanti silahkan bergabung. Saya akan coba arahkan sistemnya supaya teman-teman yang betul-betul berniat kuliah sambil menghafal Quran, mudah-mudahan di wisuda nilainya bagus, IPK-nya bagus, dan saat bersamaan jadi penghafal Quran. Dan lihat nanti bagaimana orang tua mendampingi Anda, apakah bahagia saat disebutkan IPK 4 atau lebih bahagia saat disebutkan hafid Quran atau kedua-duanya ketika disampaikan. Ya, alhamdulillah kemarin sudah kita kirim juga untuk Jawa Barat, sudah ada yang Depok, Bekasi, kemudian ke Bandung kemarin kita kirim 4.000 ya, 500 dibawa juga ke Cianjur. Setiap tempat kita akan isikan. Ya, masih ada kesempatan teman-teman yang mau berwakaf, silahkan ya, di paket hafalan itu tinggal lihat di deskripsi kemana ininya arahnya. Kemudian hari ini kita update juga perkembangan kemarin di pesantren, mudah-mudahan manfaat bisa kita dapatkan. Terima kasih untuk hari ini. Semoga Allah ridhai, rahmati kita, dan berikan petunjuk kebaikan kepada kita semua untuk istiqamah dalam beramal saleh. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nas'aluka rahmataka tammata ya arhamar rahimin bisifatika rahmanir rahim. Allahumma ya rahmanir rahim irhamna ya Allah fid dunya wal akhirah wa na'udzubika ya Allah min adzabil jahim. Jannibna min ashabil jahim fid dunya bil muamalah fil akhirati ya Allah hina burizatil adzabu hina burizatil jahimu ya arhamar rahimin.
Allahumma rahmatak, Allahumma rahmatak, Allahumma rahmatak. Allahumma gharis fi qulubina ya Allah hubbak wa hubba nabiyyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullahu khairan kasiran kepada guru kita semua, Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA. Mari kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa mengampuni dosa dan kesalahan beliau beserta keluarga, memberikan kesehatan dan juga umur yang panjang dalam ketaatan, juga memudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Amin. Dan tidak lupa kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa mengampuni dosa dan kesalahan kita semua dan menjadikan ilmu yang disampaikan ilmu yang bermanfaat, sehingga Allah mudahkan kita untuk bisa memahami juga mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tidak bosan untuk mengingatkan pada teman-teman sekalian yang sudah memiliki perangkat belajar Mira Institute dan sudah terdaftar untuk bisa mengaktifkan akunnya dengan cara login di website resmi Mira Institute. Silakan masuk ke mira.quantumakhir.com. Di halaman utama, silakan tekan tombol loginnya dan gunakan username-nya berupa email, juga password berupa nomor telepon yang sudah teman-teman daftarkan sebelumnya. Penting teman-teman bisa mengaktifkan akunnya agar data teman-teman bisa terbaca oleh sistem kami, dan teman-teman juga bisa menikmati setiap fitur-fitur yang sudah disajikan di website resmi Mira Institute, seperti mendownload kitab-kitab rujukan ataupun materi yang sudah di-scan dan sudah diupload oleh tim admin di website resmi Mira Institute. Teman-teman juga bisa mereview kembali video-video pembelajaran dari awal pertemuan sampai dengan hari ini secara utuh, dan teman-teman bisa mengevaluasi pemahaman teman-teman dengan menjawab beragam macam pertanyaan yang sudah disajikan di website resmi Mira Institute. Dan bagi teman-teman yang baru tergabung, kami himbau untuk bisa mengikuti sesi pembelajaran dari awal pertemuan secara bertahap agar pemahaman teman-teman bisa lebih maksimal dan pertemuan satu dengan pertemuan lainnya bisa tersambung dan terkorelasi. Jangan lupa untuk bisa mengikuti ujian di setiap babnya agar teman-teman bisa lanjut ke bab berikutnya dan bisa mendapatkan kesempatan sesi Zoom bersama guru kita, Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA. Jangan lupa untuk join di grup resminya Mira Institute yang ada di Facebook dan juga Telegram agar teman-teman selalu update terkait dengan informasi seputar kegiatan di Mira Institute. Dan silahkan subscribe YouTube channelnya Mira Institute, pastikan logonya sesuai dengan yang tertera pada layar teman-teman sekalian di bagian kiri atas. Dan bagi yang ingin mengetahui video-video terbaru dari guru kita Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA, teman-teman bisa juga mensubscribe YouTube channelnya Adi Hidayat Official. Jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya agar setiap notifikasi terbaru bisa langsung masuk ke perangkat teman-teman sekalian. Insya Allah kesempatan untuk wakaf pembangunan pesantren Mira Institute masih dibuka sampai dengan akhir bulan ini. Untuk tahap pertama, bagi teman-teman yang ingin menyalurkan wakafnya bisa melalui rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Mahat Islam Rafiah Akhyar dengan kode bank 451 dan nomor rekening 11144444142 seperti yang sudah tertera pada layar teman-teman sekalian. Boleh difoto ataupun di screenshot layarnya. Baik, terima kasih. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Saya Fadil mewakili tim Mira yang bertugas. Jika ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.